Bandung. Lulus tahun 2004, pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Magister Agama dan Pendidikan. Lulus tahun 2015. Baru-baru aja, 6 tahun yang lalu. Jadi latar belakang beliau ini kalau dikaitkan dengan saham, memang kita perlu tahu nih, kenapa tiba malah munculnya jadi di atasnya tagline-nya founder syariah saham gitu. Dan kalau saya lihat di YouTube beliau, YouTube channel beliau, ada sih beberapa postingan tentang bahasa Arab, tapi sebagian besar kayaknya bukan tentang bahasa Arab, malah tentang saham, kebanyakan tentang saham. Jadi itu dari CV beliau. Saya beri kesempatan kepada Mang Amsi untuk memperkenalkan diri sendiri. Mangga kan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Mukhlis Ridho ya, yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk ngobrol ringan-ringan saja ini mah. Dan beberapa waktu lalu juga kita sempat berdiskusi tentang waktu yang sesuai begitu, dan alhamdulillah kita dipertemukan Allah mungkin di sana pagi, kalau di sini sudah siang, untuk saling ngobrol berkomunikasi dan berdiskusi tentang tema utamanya sih tentang investasi syariah. Lebih spesifiknya sesuai dengan, bukan spesialisasi ya, karena saya bukan memang berlatar belakang itu, cuman passion aja lah, passion saya di saham syariah. Jadi nama asli saya sebenarnya Asep Muhammad Saiful Islam. Asep kan khas Sunda ya. Karena itulah saya juga gabung di komunitas Asep gitu. Nah, hanya ada di Sunda katanya. Kemudian AMSI itu kan Asep Muhammad Saiful Islam, disingkat jadi AMSI. Kemudian juga kenapa dipanggil Mang? Kalau Mang itu kan di Sunda mah panggilan familiar dan egaliter gitu. Dari mulai tukang channel sampai pejabat pun pakai Mang gitu. Kebetulan saya pun punya ponakan lebih dari 40 orang. Jadi dipanggil Mang, ya alhamdulillah lah jadi Mang semua gitu, Mang Amsi. Kemudian kalau ditanya kenapa sih Mang tanda kutip tersesat gitu dari bahasa Arab ke saham begitu ya. Dan kenapa juga namanya syariah saham. Jadi saya ingin flashback dulu ke tahun 2006. 2006 saya menikah, 2007 saya punya anak. Nah, menjelang punya anak itu saya diskusi dengan istri, kayaknya kita harus menyiapkan masa pensiun kita, karena alhamdulillah saya guru bahasa Arab di satu madrasah Man 3 Cianjur, madrasah negeri, dan sejak 2005 saya ditugaskan di sana. Jadi saya sebagai, dulu mah PNS ya, sekarang mah ASN katanya. Aslinya suka nunggak ASN. Kalau PNS itu pensiunnya harus sejahtera, itu PNS ya. Nah, ketika 2007 itu saya mulai memikirkan masa pensiun. Kenapa? Karena saya melihat rata-rata, mohon maaf ya, pensiunan guru itu kurang menikmati masa tuanya gitu. Biasanya karena utangnya masih ada di bank gitu kan, karena tadi aslinya suka nunggak tadi, akhirnya tunggakannya sampai akhir gitu, nggak selesai. Nah, di situ saya berpikir saya tidak ingin seperti mereka gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya belajar financial planning, saya belajar autodidak semuanya. Karena saya tinggal di kampung, ngajar di gunung, Pak. Saya tinggal di kampung, ngajar di gunung, jadi saya jarang sekali ke kota-kota besar, kecuali kalau ada libur aja. Nah, ketika libur saya menyempatkan beli buku tentang financial planning, tentang investing, tentang apapun itu. Kemudian setelah itu saya pelajari semuanya. Semua instrumen saya pelajari, dari mulai emas, deposito, obligasi, kemudian unit link, kemudian reksadana, kemudian properti, kemudian saham. Nah, singkat cerita, akhirnya saya memutuskan ternyata saya lebih cocok kayaknya di saham. Profil risiko saya memutuskan saya untuk lebih concern di saham. Nah, kemudian 2008 saya terkena imbas krisis resesi subprime mortgage waktu itu, dan itu juga berimbas kepada portofolio saya gitu kan. Saya mengalami tanda kutip di situ katakanlah kebangkrutan gitu di dunia saham. Tapi entah kenapa saham ini meskipun pernah membangkrutkan saya, tapi tetap juga membuat saya selalu penasaran. Nah, akhirnya tahun 2015 gitu ya, 2015 ketika saya alhamdulillah saya dapat S2 itu dari beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Jadi setelah 9 tahun berselang saya bisa melanjutkan lagi studi, dan disitulah saya mulai mewujudkan atau mulai mengimplementasikan mimpi-mimpi saya sejak tahun 2007 supaya bisa terus terang Kang. Saya itu tahu bursa 2007, tapi menginjakkan kaki di bursa tahun 2013.
Jadi 6 tahun gitu saking orang kampungnya dan di gunung dan belantaranya itu. Jadi saya udah jadi investor duluan sebelum tahu bursanya gitu. Nah, ketika Kakan kaki secara fisik ke bursa atau gimana? iya benar Pak, Mas. Jadi pertama kali saya ke Jakarta untuk tahu bursa efek itu ketika saya ada di seleksi terakhir beasiswa. Jadi harus company visit, waktu itu company visitnya ke World Bank. Dan World Bank itu saya bahkan nggak tahu ke World Bank pas pulangnya karena beda jalur, beda jalan pas masuk dan keluar, pas keluar kok ini bursa efek ya? Di apa namanya itu di Carlton Pacific ya Pak? Di situlah di daerah situ, Sudirman. Pacific Place. Pacific Place. Pacific Place, Ritz Carlton ya, dekat situ kan. Nah, kok ini ada patung banteng gitu. Pas dibaca ke atasnya Bursa Efek Indonesia. Saya langsung pegang. Ini yang saya selama ini lakukan gitu, tapi saya baru tahu lokasinya sekarang gitu. Nah, itu sekitar 2013. Nah, setelah itu karena saya ada cuti, karena saya tugas belajar kan. Jadi ketika S2 itu saya tugas belajar dari sekolah. Saya punya banyak waktu untuk di Jakarta dan di saat-saat itu saya bertemu dengan orang-orang yang pernah saya dulu idolakan yang cuma bisa virtual lewat dulu belum ada Telegram, belum ada WhatsApp, dulu pakai milis kan. Jadi kita pakai mailing list itu, kita ini ada saya kayaknya kalau nanti ada waktu, ada umur saya ingin ketemu sama orang ini. Itu terwujud ketika saya S2 itu. Nah, hasil dari diskusi-diskusi dengan guru-guru saya itu saya ingin tuangkan dalam sebuah karya. Nah, saya buatlah sebuah blog waktu itu. Nah, blognya saya nulisnya saham syariah. Ternyata sudah ada yang ngambil. Jadi sahamsyariah.blogspot.com itu udah ada yang ngambil orang gitu. Jadi sebenarnya nama syariah saham itu ya karena udah nggak ada lagi nama gitu kan. Jadi akhirnya ketika saya ambil saham syariah sudah ada. Terus sahamsyariah.com sudah ada juga. Ya udah akhirnya dibalik aja deh syariah saham gitu. Jadi dan itu sebenarnya saya itu kan selalu kalau ada sesuatu itu ingatnya baru belakangan gitu, sadarnya baru belakangan. Ternyata saya baru sadar sekarang kenapa syariahnya didahulukan. Berarti kita harus mendahulukan kesyariahannya dulu baru sahamnya gitu. Masya Allah. Dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ada takdim mutakhir itu sesuatu yang ditekankan gitu kan. Misalnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya karena Allah. Kenapa haji didahulukan daripada umroh? Karena haji itu lebih wajib, umroh mah kan sunat gitu. Haji itu cuma sekali setahun, umroh itu bisa berapa kali-kali per tahun. Lebih spesial haji kan? Nah itu dalam kaidah bahasa Arab dan dalam kaidah tafsir. Nah, ketika kita bicara, jadi nggak bahas ke situ ya, nggak apa-apa ya, ada hubungannya. Nggak apa-apa Kang. Bang, namanya ngobrol. Ketika kita bicara syariah saham, berarti syariahnya itu lebih didahulukan ketimbang sahamnya. Maka itu menjadi mindset tersendiri buat kita dalam komunitas. Buat saya pribadi lah sebagai founder itu kan kata orang kan ya, kalau saya mah ya iseng aja bikin gitu. Dulu itu sepi, gak ada yang baca blognya. Karena ternyata terrefleksikan juga di data statistik kemarin itu, jumlah investor saham syariah tahun 2014 itu masih di bawah 4.000 orang. Gitu. Jadi kalaupun saya dulu waktu itu bikin, pantas aja nggak ada yang baca gitu. Saya Indonesia dari 200 juta, 270 juta, yang melek tentang investasi saham syariah cuma 4.000 orang, ya wajar aja kalau misalnya tersebar di berbagai daerah nggak ada yang tahu web kita kan. Tapi sekarang itu alhamdulillah sudah mencapai 86.000 orang investor khusus saham syariah itu. Jadi sekarang website kita yang kita bangun dari dulu mulai ramai dibaca, mulai banyak orang yang tanya gitu kan, memang saham syariah itu apa. Nah, kebetulan kita sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya Q&A-nya atau frequently asked question-nya itu kita buat semacam misalnya kumpulan pertanyaan yang sering ditanyakan atau seperti apa. Nah, alhamdulillah komunitas gimana? Nanti kita bisa share ada klik link dari boleh siap. Jadi kita sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak sengaja bikin komunitas gitu, tapi qadarullah-nya itu mungkin sebuah jalan bagi saya untuk lebih bermanfaat. Dan tadi Kang Mulis juga Mas Mulis juga cerita kenapa sih Mam sih sehari-hari bahasa Arab kok loncat ke saham syariah gitu. Karena mungkin disitulah saya menemukan sesuatu yang katakanlah lebih bermanfaat buat banyak orang. Jadi gini, paling simpelnya gini Kang, saya itu pertama kali naik pesawat, saking kampungnya, pertama kali naik pesawat itu tahun 2016. Dan naik pesawat itu saya ke Yogya loh, ke UI, Universitas Islam Indonesia. Dari mana? Ke yang Kaliurang ya, betul nggak? Iya, di Jalan Kaliurang. Dari mana, Mang? Gimana? Terbang dari mana? Saya dari Bandung ke Adi Sucipto ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, ke situ, jadi itu untuk kali pertama saya naik pesawat dan wasilahnya atau sarananya itu karena saya diundang sebagai pembicara di seminar saham syariah. Jadi saya melihat ini saham syariah kayaknya harus jadi sesuatu yang saya seriusin gitu kan. Dan ketika tahun 2016 juga,
saya itu pernah ditanya oleh mantan direktur XL. Ditanya gini, kan saya itu waktu itu ada alumni LPDP, alumni beasiswa itu harus ada refreshment. Nah, refreshmentnya itu ditanya target 3 tahun ke depan mau apa gitu kan. Itu dibuat presentasi, kemudian saya ditanya oleh 4 orang, dan yang paling unik pertanyaannya dari Mas Hasnul Suhaimi, itu mantan direktur XL Axiata. Beliau nanya gini, Asep, Pak Asep katanya, pilih mana, saham syariah atau bahasa Arab? Karena di presentasi saya itu saya memposisikan bahasa Arab dan saham syariah sebagai 2 goal saya gitu, dua passion saya. Kemudian dia nyuruh milih ke saya gitu, milih mana, bahasa Arab atau saham syariah. Terus saya jawab pakai argumen gitu, gini. Terus dia bilang, saya nggak butuh argumen Anda, yang saya butuhkan jawaban aja, saham syariah atau bahasa Arab gitu. Terus saya pakai argumen lagi, kenapa? Karena saya kan guru bahasa Arab, saya PNS guru bahasa Arab, saya harus mengabdi kepada sekolah. Sebenarnya saya juga punya kesukaan di saham syariah, karena saya juga passionnya di situ. Terus dia pertanyaannya gini lagi, pokoknya sekarang sekali lagi saya tanya deh, kamu pilih mana, Anda pilih mana, saham syariah atau bahasa Arab? Terus saya termenung sebentar, kemudian saya bismillah gitu, nyebut aja gitu, saham syariah Pak. Ya udah, pertanyaan saya cuma gitu dong, cuman nyuruh jawab gitu doang gitu katanya, nggak usah panjang-panjang. Ternyata qadarullah lagi, setelah saya menjawab itu, 1 minggu atau 2 minggu setelah itu, saya ada undangan ngisi acara di Bursa Efek Indonesia. Dan itu kali pertama saya diundang oleh regulator, Pak. Jadi setelah saya menjawab saham syariah, itu beberapa hari setelah itu ada undangan gitu. Mahamsi, kami mengundang Mahamsi, dan itu di Bandung, di Trans Studio Mall waktu itu. Di acara festivalnya Bursa Efek Indonesia. Jadi saya diundang pertama kali oleh regulator setelah menjawab itu. Setelah itu saya yakini aja, 2016 itu pertama ke UI, yang kedua ke yang ditanya itu, akhirnya saya yakini, saya harus seriusin di saham syariah, karena mungkin di jalan Allah buat saya untuk lebih bermanfaat buat banyak orang. Nah, setelah itu, undangan itu terus-terusan ada. Maka Bapak-bapak dan Bapak Ibu, kalau ada ibu-ibu, kalau ke rumah saya yang masih gubuk dan mewah, mepet sawah itu, kalau ditempelin plakat gitu ya, itu agak ada bahasa Arabnya. Jadi ini saham syariah, Mang Amsi, saham syariah, Mang Amsi. Jadi sampai akhirnya jadi semacam branding juga. Dan sebenarnya sih saya dibantu oleh Google juga. Jadi dulu ketika ada kata kunci saham syariah, itu mengarahkannya ke blog saya. Karena masih sepi kan. Kalau sekarang mah di atasnya ada OJK, ada IDX. Dulu OJK sama IDX pun kita yang pertamanya gitu kan. Di number one itu kita, syariah saham. OJK belum ada, IDX belum ada. Baru makanya pernah ada orang IDX datang ke Cianjur, ada acara sosialisasi pasar modal, itu nanya, di sini ada namanya Mang Amsi, saya cari-cari nama Mang Amsi karena itu blognya yang menempati nomor 1 di Google katanya. Bahkan kita pun yang dari bursa dan dari OJK pun kalah peringkatnya katanya seperti itu. Tapi sekarang karena mereka kan punya resources lebih, ya mereka bisa pejuan lah, bisa nomor 1 gitu. Kita mengalah aja nggak masalah. Tapi yang penting kita pernah masuk di top 1-nya Google Search untuk kata kunci saham syariah. Nah, beriring dengan waktu akhirnya ya alhamdulillah kita dikenal oleh regulator, dikenal oleh pengawas. Saya udah berapa kali ikut acara OJK, diundang OJK, diundang bursa, diundang kampus, diundang pesantren, diundang NU misalnya, dan bagi saya itu adalah jalan untuk menambah kebermanfaatan, karena hidup hanyalah sebuah perjalanan yang sebentar datang sebentar pergi kan, seperti itu. Bagaimana di masa yang sesempit ini kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat khalayak tentunya. Itu mungkin pengantarnya saya, Pak. Pengantarnya panjangnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mang. Bagus banget tuh sebagai bahan perkenalan. Sebelumnya tuh tadi kita ngobrol dikit tentang latar belakangnya, apa ceritanya tuh, Mang? Di belakang itu hasil sawah hasil dari investasi di saham atau gimana, teman? Oke, ini juga saya mau cerita, dan ceritanya pasti panjang. Jadi ketika tahun berapa ya? Tahun 2018. Saya ngajak anak dan istri, kan karena saya jarang ada di rumah, Pak. Saya itu kan PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad gitu. PJKA dulu ya. Nah, jadi kalau saya cuma dengan keluarga itu cuma Sabtu Minggu aja, dan itu sudah berlangsung belasan tahun gitu. Dan sekarang makanya dalam hati saya itu berbahagia dan alhamdulillah gitu, mensyukuri adanya pandemi Covid, Pak. Kenapa? Karena setelah adanya pandemi Covid, saya jadi kumpul sama anak dan istri gitu. Kalau saya pribadi ya, tapi saya kan nggak usah mengumbar di banyak orang, Mang Amsi menari di atas penderitaan orang lain gitu. Tapi kan kita sudah mengalami hal-hal yang LDR itu selama belasan tahun gitu. Jadi ketika ada Covid setahun ini, mohon maaf, mohon beri waktu kami menikmati itu dulu gitu ya. Dan alhamdulillah saya sudah sering banyak. Tapi dari itu juga ada hikmahnya. Saya lebih banyak ngisi acara ketika pandemi loh, Mas. Kenapa? Karena saya kalau lagi normal ya, seperti sebelum pandemi, itu kan untuk ngisi acara itu saya cuma bisa nerima 2 kali sebulan. Kenapa?
karena saya tidak boleh bentrok dengan jadwal sekolah, nanti saya ditegur loh oleh atasan gitu kan. Berarti saya cuma bisa ngisi hari Sabtu. Itu berangkatnya aja sudah 1 hari dari sekolah itu ke rumah. Kemudian harus ke bandara dan seterusnya. Misalnya saya diundang ke Lombok, ke Banjarmasin, itu kan nggak bisa sehari. Minimal 2 sampai 3 hari. Tapi kalau lagi pandemi, karena online, Zoom kayak seperti ini, saya bisa ngajar di Oman juga, saya bisa ngajar dalam sehari bisa 3 kali berbeda pulau, berbeda lokasi gitu. Itu hikmahnya. Kemudian kalau bicara lagi sawah tadi, 2018 saya ngajak anak-anak dan istri ke sawah yang ada di belakang saya ini. Kemudian saya bilang, alhamdulillah nanti kita punya sawah ini, kita kan canda aja gitu ya. Kemudian kita foto di situ. Nah, foto tersebut saya presentasikan ketika diundang Bursa Efek di Syariah Investment Week waktu itu tahun 2019. Di situ ada, mungkin waktu itu kalau Bapak-bapak pernah ngikutin iklannya Binomo kan pasti ada ungkapan jutaan orang tidak menyadari kan seperti itu. Nah, saya buatkan seperti itu. Jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka bisa menumbuhkan asetnya meskipun tinggal di dekat sawah, gitu maksudnya. Jadi fotonya itu saya sama keluarga di saung itu. Akhir 2019 setelah saya mengisi acara itu, saya dikontak oleh Gramedia. Dikontak oleh Gramedia untuk membuat buku tentang saham syariah. Maka alhamdulillah dalam waktu 2 bulan buku tersebut selesai, dipaksa selesai begitu. Makanya mungkin isinya juga rada aneh lah gitu. Nah, saya cantumkan foto itu di pengantar. Jadi saya mencantumkan foto saya dengan keluarga itu yang di sawah tersebut di pengantar buku. Nah, setelah seperti itu, ternyata ada takdir Allah lain bahwa sawah tersebut ditawarkan kita. Dan alhamdulillahnya itu kan yang namanya keberuntungan itu kan when luck is when opportunity meets preparation, katanya kan seperti itu. Seneca ya kalau nggak salah itu yang bilang. Keberuntungan itu adalah ketika ada satu peluang bertemu dengan berbagai persiapan gitu. Nah, peluangnya ketika itu ada sawah dijual murah, kita punya uangnya gitu dari hasil sebagian dari investasi yang lain misalnya kita belikan. Dan akhirnya sawah yang di belakang ini alhamdulillah dulu cuma mimpi dimasukin di buku, sekarang jadi enak kalau nyelangin buku ini. Dulu ketika bikin buku ini masih belum punya saya. Tapi sekarang alhamdulillah ini punya kita. Itu kan lumayan alhamdulillah sih, Mas. Jadi bagi saya itu anugerah yang Allah berikan kepada kami dan keluarga dan harus saya selalu syukuri gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Lain kali foto di belakang ini gedung tinggi aja, Mang. Siap. Oh iya benar bisa. Nanti kebeli ya nanti. Ya, Mang. Jadi terima kasih atas perkenalannya. Mungkin habis ini Mang Amsi juga punya acara lain ya? Enggak santai kok. Oke. Tadi rencananya 1 jam, tapi kayaknya kalau bisa kita selama teman-teman masih berminat kita usahakan sampai jam 12. Siap. Atau jam 3 di sana ya. Iya, siap. Kami saya sedikit ingin memperkenalkan teman-teman juga atau kami semua di sini, seperti saya sudah bilang tadi waktu kita ngobrol-ngobrol santai sebelum acara, bahwa kebanyakan dari kami ini adalah pekerja migran di Oman. Jadi itu benang merahnya adalah pekerja migran di Oman. Sebagian dari kami sudah tidak di Oman, ada yang masih pindah kerja ke negara lain seperti tadi Kang Mas Dani yang di Abu Dhabi. Terus ada beberapa teman yang sudah kembali ke Indonesia. Sebagian dari kami bekerja di perminyakan, tapi ada juga yang bekerja di sektor lain. Seperti ada Mas Yunus, Mas Ruli itu dari penerbangan. Airlines ya. Jadi kemudian ya saya mungkin teman-teman juga mewakili teman-teman itu merasa bahwa semakin lama kita menjalani karir ini, pada satu titik kita tahu bahwa kita akan berhenti bekerja dan ditambah lagi dengan pandemik ini menambah waktu buat kita semua untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan sebagai pegangan pada buat kami di masa depan. Seperti tadi Mang Amsi juga cerita tentang Mang Amsi sendiri kan. Kemudian ya kita banyak diskusi, ada yang teman yang bisnis di agro, ada bisnis di peternakan. Salah satunya juga waktu itu kita mulai pembicaraan dari salah satu narasumber kami di sini, Mas Nandi juga ada di grup ini. Kita suka panggil beliau Suhu. Industri saham. Jadi mulai banyak yang tertarik untuk
terlibat di dalam investasi saham ini, termasuk saya sendiri. Jadi kalau saya bisa bilang lepas dari Mas Nandi, berlebihan itu mungkin tuh, Bang Amsi, berlebihan itu. Saya mesti belajar juga, Bu. Bagian besar dari kami ini pemula, Mang, kecuali ya tadi Mas Nandi. Sama-sama pemula. Sebelum kita mulai, saya mau usul sama teman-teman, kita foto bareng dulu yuk, mumpul. Tolong semua video dinyalakan untuk sebentar, untuk berapa 1 menit. Saya akan screenshot juga, mungkin Mas Budi juga bisa screenshot. Gimana? Mas Yunus, Kang Freddy, Mas Denny, anyway, ready or not? San, kok malah pergi, San? Dia lagi cari sinyal dulu yang bagus di mana. Sisiran dulu, sisiran. Ngeri banget biawaknya itu kan. Sisiran ya? Biawak sisiran boleh nggak? Om Dani biawak. Ini namanya komodo, masa biawak sih? Biawak raksasa, sama biawak juga. Lain, komodo mah dragon. Mas Yunus, belum nih Mas Yunus? Pak Freddy? Omar, pencet Omar. Lagi driving, Pak. Oke. Lagi nyetir. Oh, ada juragan kambing juga itu. Oh, Rio itu. Kita mulai ya. Belum sisiran. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. One more time. 1, 2, 3. Sip. Ya. Oke. Kita balik lagi ke bisnis utama. Apa ini yang bisnis utama ya, foto barengnya? Celah-celahan bukan bisnis utama. Oke, Mang. Saya pikir pengalaman sudah, perkenalan sudah. Ini ya, ayah. Itu ada Mas Ihsan dari Oman juga. Saya mengenalkan Mas, saya dari Indonesia dulu di Oman. Sekarang udah pulang. Pernah di Bandung nggak, Mas Ihsan? Pernah. Kuliahnya di Bandung ya? Iya. Ya? Betul. Di Miftahul Khair ya? Masya Allah. Halo, tawan jelek-jeleknya lo. Dulu tadi mana di Unpadnya? Saya di Polman, Kang. Oh iya, Polman benar. Kok saya makanya rada-rada familiar, cuman ya maklum santri bandel nggak sampai setahun keluar. Oh iya, kita seangkatan loh di Mimho-nya. Oh ya? Masya Allah. Berarti San yang DO bukan cuma saya ya, San ya? Enggak, kalau saya bukan karena DO, karena yang sudah harus pindah tugas. Ihsan dari Medan kan? Subhanallah, Kang, kok saya jadi lupa bisa? Ayo, kulitin aja, Mang. Itu kamarnya di tengah, saya kamarnya di ujung. Oh, bener Kang, bener. Sama Kang Andre ya, ITB ya, Elektro. Gimana sih? Saya dulu dipanggilnya si Akang, orang Cianjur. Nah, iya bener Kang. Punten Kang, punten saya. Sampai saya cantik. Saya coba hari ini cuma nggak ingat di mana, bener Miftahul Khair. Masya Allah, Masya Allah. Ya, gitu kan ada hikmahnya tuh Mas Mulis dapat pahala silaturahim tuh. Amin. Allahu Akbar. Ya, Boleh nanti ada cerita-ceritanya Ihsan tuh, Kang. Bisa lah nanti saya ceritain. Oke ya, dulu. kita masuk ke bahan utama. Saya kasih tahu teman-teman bagaimana saya bisa pakai nama Amsi. Jadi ceritanya saya sering nonton video beliau di YouTube untuk nyuri ilmu. Kemudian pada satu poin saya komen ke salah satu video beliau dan beliau menjawab. Mumpung dijawab, saya connect langsung dan saya tawarkan untuk menjadi ngobrol dengan teman-teman. Alhamdulillah Mang Amsi memberikan waktu setelah 3 minggu untuk menunjukkan kesibukan beliau. Jadi ya alhamdulillah kita dapat berkah nih dengan waktunya dari Mang Amsi. Oke, kita masuk ke poin utama dari ngobrol-ngobrol ini.
tidak semua seperti saya bilang tadi di awal, tidak semuanya adalah expert, ada pemula, ada bahkan yang belum masuk sama sekali. Jadi mungkin kita mulai dan waktu itu saya tawarkan kepada teman-teman apa topik yang kita akan bicarakan, dan kebanyakan meminta untuk mulai dari awal. Dari awal dulu, kenapa sih kita sebaiknya investasi di saham, dan secara khusus saham syariah. Itu pertanyaannya, Mang. Silakan. Sebelumnya, sorry, maaf, Mang. Sebelumnya teman-teman kalau ada pertanyaan bisa tulis di chat box-nya tadi. Nanti kita kasih waktu untuk dibacakan. Atau kalau enggak ya nanti kita ngobrol langsung aja deh setelah materinya selesai disampaikan. Silakan, Mang. Oke, pokoknya gini aja Kang, kalau ada yang mau ditanyakan boleh diinterupsi aja, karena saya bukan DPR yang suka mematikan mic. Santai aja. Oke, jadi kita mulai. Bismillah. Jadi sebenarnya sih kalau investasi bagi saya ya, itu saham itu ujung. Saham itu ada di fase ujung setelah 3 hal. Jadi saya selalu suka menyingkat ya, saya menyingkat supaya lebih mudah ingat gitu. Singkatannya GTMan. GTMan kan merek underwear ya, pasti tahu lah, rata-rata orang bisa tahu. GTMan itu singkatan dari Goal Time Instrument. Goal Time Instrument. Jadi dalam investasi yang paling penting itu sebenarnya goalnya, menetapkan tujuan keuangannya atau tujuan finansialnya mau apa. Misalnya mau naik haji, mau nikah, udah pada nikah ini kayaknya. Jangan pakai lagi nanti bahaya ya, ada yang ngerekam. Kemudian mau apa lagi? Misalnya mau menyekolahkan anak, itu kan tujuan-tujuan finansial begitu. Nah, yang kedua, yang setelah tujuan adalah time frame, itu adalah jangka waktunya. Saya mau naik haji. Maaf, Mang Amsi. Gimana? Kalau di sini kayaknya semuanya tujuannya untuk persiapan pensiun kayaknya. Oh, betul sekali. Tapi pensiunnya bukan pensiun batas usia ya Mas Nandi ya, pensiun dini gitu ya, pensiun muda kan begitu biasanya. Betul. Nah itu misalnya pensiun itu tujuan. Kemudian berapa tahun lagi dari saat sekarang ke pensiun itu berapa tahun lagi. Nah setelah ada tujuan dan ada waktunya, nanti muncul berapa yang harus ditabung per bulan, kemudian berapa persen imbal hasil yang kita harapkan. Nah baru masuk ke instrumennya itu. Nah instrumennya itu harus disesuaikan dengan profil risiko, risk profile gitu. Karena kenapa? Karena tidak boleh kita menentukan instrumen itu karena suka atau karena misalnya lihat orang gitu. Karena setiap orang itu bisa berbeda profil risikonya. Misalnya begini, kenapa saya lebih cocok di saham? Karena setelah saya ngisi kuesioner, saya bertanya pada diri sendiri, saya tanya kepada keluarga saya itu risk taker dalam investasi. Maka saya pernah mengalami kebangkrutan, saya pernah mengalami jatuh bangun di saham gitu. Tapi saya enjoy gitu, tidak kapok. Karena saya risk taker gitu. Tapi ada orang yang lucu gini, kadang dia itu nanya ke saya, "Emang saham apa yang bagus untuk 5 tahun?" Terus saya sebutkan saham ABCD deh bagus kayak ini, gini, saya jelaskan kenapa alasan bagusnya gitu. 5 tahun kan, dia mintanya 5 tahun. Kemudian baru semingguan dia nanya lagi, "Mang, katanya Mam sih bagus, tapi sekarang kok turun sahamnya?" Terus saya balik, "Bapak Ibu minta saham yang 5 tahun bagus, baru 5 hari udah panik." Nah itu kan berarti profil risikonya gak cocok di saham. Sudah apa, Mang? Gak cocok. Ya, baru 5 hari sudah panik, Pak. Oh ini udah kenapa turun gitu. Padahal targetnya kan 5 tahun. Baru 5 hari sudah bertanya kenapa turun gitu. Padahal kan time frame-nya lama gitu. Nah, bagi saya profil risiko itu penting. Mengenali profil risiko jauh lebih utama ketimbang memilih instrumennya. Maka saya tidak pernah mewajibkan orang harus saham semua gitu. Karena boleh jadi dia cocoknya di obligasi atau sukuk atau pendapatan atau fixed income ya. Boleh jadi di reksadana, boleh jadi di properti, boleh jadi di emas, boleh jadi di cryptocurrency yang sekarang lagi rame gitu. Itu kan setiap orang punya pilihan, setiap orang punya profil risiko yang berbeda. Maka di investasi itu katanya sih kata sambung yang cocok itu bukan atau, tapi dan gitu. Dia punya emas dan saham dan properti dan reksadana dan valuta asing dan misalnya rumah dan kerajinan seni yang nilainya bisa tumbuh dan janda bolong misalnya tumbuhan apapun bisa ya. Yang penting tadi dalam investasi itu semuanya boleh. Gitu. Tapi yang paling cocok apa? Nah, itu yang teman Bapak Ibu tuh ya kayaknya Bapak-bapak harus tentukan begitu. Apa sih yang cocok dengan saya gitu.
Karena kalau saya pribadi, kenapa sih Mang Amsi selalu kalau ditanya saham gitu? Karena saya sudah sadar diri ketika saya lihat portofolio saya di Custodian Central Efek Indonesia, karena nanti teman-teman kalau jadi investor kan ada Custodian Central Efeknya tuh. Laporan kita per bulannya bisa dilihat di mana aja saham kita, dan itu bukan di sekuritas ya, tapi di Custodian Central Efek yang merupakan salah satu bagian dari arsitektur pasar modal kita. Nah, di situ kita bisa lihat kalau saya pribadi ternyata saya 90% di saham, Pak. Jadi ketika lebih dari 90% di saham, bahkan di kategori profil risiko itu nggak ada kategorinya, karena yang paling tinggi itu agresif. Agresif itu 70% di saham. Sementara saya 90% lebih di saham gitu. Bahkan ada teman saya, ibu-ibu dosen dari Bandung, dia tuh 98% di saham. 2%-nya reksadana saham. Jadi nggak ada yang minim risiko begitu. Itu padahal ibu-ibu loh. Nah, jadi dan kenapa ibu-ibu yang satu ini dengan ibu yang lain juga berbeda? Tadi setiap orang itu punya profil risiko yang berbeda. Jadi kalau bagi saya di awal saran pertama itu coba pahami dulu profil risiko kita itu di mana. Jangan sampai nanti ketika memilih instrumen investasi itu kita salah sasaran atau salah pilihan, akhirnya menyalahkan instrumen. Akhirnya katakanlah disebutnya menstigmatisasi satu instrumen, ini adalah judi, ini adalah gharar, ini adalah spekulasi gitu. Padahal yang lebih penting adalah kita sendiri. Saya nggak pernah menganggap saham itu sebagai sesuatu yang spekulatif. Kenapa? Karena ketika saya memilih saham itu saya tahu ini saham bergerak di bidang apa, perusahaannya apa, produksinya apa, sudah berapa lama berdiri di Indonesia. Saya sampai tahu detailnya. Kenapa? Karena saya tidak ingin spekulasi di satu. Meskipun saham itu akhirnya dikode, saya cuma ticker doang kan 4 huruf gitu. Kayak tadi misalnya pagi tadi saya membuat konten di YouTube tentang PTBA misalnya. Bukit Asam ya, yang di Muara Enim itu. Dan itu BUMN. Saya bahas kan dari awalnya, dari mulai misalnya produksinya, dari mulai misalnya laba bersihnya, bagaimana asetnya, dan semuanya, rasio-rasio keuangannya. Itu untuk menghindarkan kita dari gharar gitu. Karena gharar itu membeli sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, kalau kita sudah tahu minimal PTBA itu Bukit Asam, apalagi dengan kinerjanya, itu sudah tidak gharar lagi menurut saya gitu. Kenapa? Karena sudah menghilangkan unsur spekulatif di situ. Jadi ingat sama tagline-nya Mang Amsi yang kenal resiko, karena rezeki, ya betul. Kena risiko, karena rezeki, itu yang makanya saya dahulukan di awal, Pak, Mas. Itu karena yang tadi, karena kita akan kanal itu kan saluran ya. Karena saluran rezeki kita itu dimulai dengan mengenali risiko. Karena boleh jadi nih, bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu kan ada yang sama ya. Contoh misalnya alkohol jadi alkohol gitu kan. Darussina'ah jadi arsenal. Darussina'ah itu kan gudang senjata. Bahasa Inggrisnya jadi arsenal gitu. Kemudian kahwah jadi kafe gitu. Itu kan ada kemiripan. Maka boleh jadi rizq juga ke Inggris jadi rizq gitu. Asalnya RIZQ menjadi RISK. Makanya bagi saya risiko itu rezeki gitu. Risiko itu rezeki. Jadi kenal risiko, kanal rezeki. Mengenali profil risiko masing-masing itu akan menjadi saluran rezeki di masa depan, dan kita tidak akan menyalahkan orang lain karena pilihan risiko kita, karena kita yang menentukan dari awal. Gitu, Mas. Ya, Mang. Jadi tadi kalau saya dengar pertama kali goal-nya dulu kita tentukan. Kemudian T-nya tadi apa? Time frame ya? Ya, GTMan, goal time instrument. Soal time frame tadi mengingat saya lah sudah mau masuk ke umur 50, walaupun masih jauh sih. Jadi time frame kami juga kayaknya nggak panjang-panjang amat lagi nih, Mang, sampai pensiun. Bahkan karena kami kerja di perusahaan-perusahaan swasta, kita nggak bisa bilang bahwa kami akan pensiun tahun umur 55, nggak bisa gitu. Bisa saja tahun depan kami sudah harus pensiun. Bisa lebih panjang daripada itu, tapi intinya kita tidak bisa menentukan time frame kami seperti Mang Amsi di pegawai negeri. Gitu. Jadi bisa dijelaskan lebih lanjut nggak tentang time frame tadi? Oke, kalau masalah time frame sih saya pun sendiri meskipun di ASN ya, tapi saya nggak mau aslinya suka nunggak. Saya sudah menyatakan diri saya mau pensiun di usia 45, Pak. Gitu. Dan itu mungkin sekitar 6 tahunan lagi dari usia saya sekarang gitu. Jadi kenapa? Karena ada aturan baru, pensiun pegawai negeri itu minimal 20 tahun masa kerja dan usia 45. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Sementara saya ketika diangkat kan baru lulus kuliah tuh dulu, langsung dapat testing, alhamdulillah langsung lulus. Jadi pas 20 tahun tuh umurnya 43, jadi belum. Jadi meskipun usia kerja saya 20 tahun, tapi usia saya belum. Makanya saya targetkan 45. Jadi 45 itu
batas saya pensiun. Nah, jadi mungkin saya termasuk pensiun muda ya. Seperti itu karena dan masalah waktu itu kita bisa atur misalnya 5 tahun lagi. Dan sebenarnya benar tadi, saya juga syariah saham itu kan dulunya saya sendirian. Kemudian tahun berikutnya ada Kang Adi yang saya gabung untuk desainer web, kemudian untuk masalah marketing juga. Marketingnya bukan marketing kayak bisnis gitu, marketing komunitas gitu, ngenalin komunitas ke yang lain. Kemudian yang terakhir gabung 2017 ada Kang Evan. Nah, Kang Evan ini kemarin juga baru lulus Master Energi dari New Zealand. Beliau ini paling muda di antara kita. Dia angkatan 90-an. Jadi milenial banget. Nah, beliau ini dulunya kerjanya di mining di selam bersih apa? Schlumberger itu ya. Selam bersih kalau nggak salah. Itu beliau resign. Kemudian bikin startup, kemudian gabung di syariah saham, kemudian dapat beasiswa. Sekarang pulang dari sana meskipun beliau master energi, tapi sekarang beliau mendapat kepercayaan dari perusahaan New Zealand yang terbesar itu jadi territory manager buat perusahaan farmasi gitu. Jadi saya melihat beliau itu lebih tidak linier dibanding manapun gitu. S1-nya teknik fisika, kerjanya di mining pertambangan, kemudian resign jadi startup gitu ya, bikin startup, kemudian gabung di syariah saham yang notabene lebih banyak ngobrolin ekonomi dan kesyariahan. Setelah itu dapat beasiswa energi, pulang jadi manajer farmasi. Jadi di situ saya belajar bahwa Kang Evan ini seorang yang mau mencoba sesuatu yang baru dan saya belajar dari beliau meskipun usianya jauh lebih muda dibanding saya, belajar bagaimana mungkin nanti juga di sesi berikutnya boleh lah misalnya bapak-bapak bisa belajar sama Kang Evan juga karena mungkin pernah merasakan dunia seperti bapak-bapak dan beliau pernah sampai sekarang pun beliau trading saham syariah. Dari awal beliau hanya memilih saham syariah dan beliau punya sistem trading yang sampai hari ini bisa bantu beliau bayar kontrakan atau pindahan rumah atau misalnya beli kendaraan dan yang lainnya gitu dengan memanfaatkan hasil dulu mungkin hasil pesangon atau apalah dari perusahaan sebelumnya. Jadi bagi kita sih sebenarnya time frame memang mungkin tidak lama sudah sebentar lagi gitu. Tapi berarti kalau time frame-nya sudah sebentar lagi yang harus dioptimalkan itu dua hal. Pertama adalah besaran tabungan per bulannya, nah begitu. Kemudian yang kedua return investasinya. Jadi kan ada 3 variabel dalam imbal hasil investasi. Yang pertama adalah waktu, time tadi. Yang kedua adalah besaran cicilan per bulan kalau misalnya memakai sistem nabung per bulan. Yang ketiga adalah besaran imbal hasil per tahunnya. Karena kita akan compounding, istilahnya hasilnya nggak diambil, tapi dimasukkan lagi menjadi investasi. Nah, karena waktunya sekarang sudah fix, katakanlah tidak terlalu lama, mungkin 5-10 tahun lagi, maka yang tinggal dioptimalkan 2 hal lagi berarti. Yang pertama adalah imbal hasilnya, yang kedua adalah besaran nabungannya. Mungkin kalau saya yang berawal dari usia 20-an atau 30-an dulu nabungnya nggak terlalu besar gitu karena waktunya masih lama ke pensiun dengan target dulu 60 tahun. Tapi sekarang karena ada pergeseran target juga saya misalnya ke 45, berarti saya harus nambah tabungan tiap bulan. Kemudian juga imbal hasilnya juga harus lumayan, katakanlah 20% per tahun atau 25% per tahun. Dan itu bagi saya hanya bisa didapatkan dari pasar saham. Tentunya dengan pilihan saham yang tepat ya. Karena saham pun bisa dua sisi mata uang lah, bisa membuat kita lebih cepat untuk menghasilkan keuntungan juga bisa menggerus ke modal kita kalau misalnya memang sedang turun gitu. Apalagi saham tanda kutip saham-saham gorengan naiknya cepat, turunnya juga sama gitu kan. Itu juga lebih berbahaya gitu kalau menurut saya. Terus sekarang lagi ramai kripto gitu kan, kripto itu naiknya cepat. Tapi turunnya pun nggak ketulungan juga gitu. Akhirnya bisa kena juga. Nah, itulah yang perlu dipelajari dari awal, memahami risiko. Jadi saya tidak pernah mengajarkan kepada orang yang mau belajar saham pertama, saya nanya mau untung berapa, tapi saya nanya siap rugi berapa, gitu. Kenapa? Karena orang lebih jarang siap rugi ketimbang yang mau siap untung. Padahal saham itu bisnis bagaimana memanage risiko kita. Itu mungkin, Mas. Jadi kita mulai masuk ke mengapa ke investasi di saham ya, Mang. Tadi Mang Asmi sudah menyentuh sedikit tentang bahwa salah satu keuntungan dari bisnis saham adalah return rate yang baik, yang menarik gitu. Mungkin bisa dikolaborasi lebih lanjut lagi, Mang, tentang apa sih keuntungan lain yang berkaitan dengan investasi saham untuk menjawab pertanyaan mengapa kita investasi di saham. Oke. Terima kasih Kang Molis. Jadi bagi saya saham itu kenapa menarik saya gitu.
Pertama, di saham itu likuiditas. Bagi saya itu likuiditas paling penting. Jadi gini, asumsinya Kang Molis misalnya, Mas Molis punya uang 100 juta. 100 juta nih, atau enggak lah di Oman mungkin miliaran ya. 100 juta nggak kerasa ya. Katakanlah punya uang 1 miliar begitu, 1 miliar. Kalau saya punya 1 M, million tapi. Jadi punya 1 billion ya, 1 miliar. Kemudian ada 2 instrumen. Satu katakanlah properti fisik gitu, katakanlah di Jakarta atau di Bandung. Kalau di Bandung kota kan 1 miliar itu sekitar 700 meteran, atau misalnya ada yang sekitar 50 meteran gitu ya, 500 meter mungkin gitu. Katakanlah seperti itu. Ada properti fisik yang dijual dengan harga 1 miliar, satu lagi saham senilai 1 miliar gitu. Nah, kalau ada uangnya di saya akan belikan ke saham begitu. Misalnya propertinya nggak bisa dipecah, pokoknya dibelinya cuma 1 miliar gitu, bukan di split gitu, cuman si asetnya itu cuma hanya ingin dibeli 1 miliar. Kemudian ada yang nawarin, atau misalnya saya sudah punya pengetahuan tentang saham, dan ada saham yang bisa dijual dalam sehari itu lebih dari 1 miliar. Misalnya, saya akan belikan di saham. Ini saya gitu. Kenapa? Karena ketika saya butuh uang, ketika saya butuh besok, nauzubillah misalnya besoknya ada musibah atau ada kebutuhan yang mendadak, maka saya bisa cairkan saham tersebut dalam 2 hari. Tapi ketika misalnya di properti yang tidak bisa di-split tadi, mungkin nunggu berapa minggu, berapa bulan, atau nunggu sampai ada yang mau beli. Atau akhirnya kita sewakan karena nggak ada yang mau beli 1 miliar karena uangnya juga lagi susah. Nah, bagi saya saham itu menang di likuiditas. Saham itu menang di likuiditas dibanding instrumen lain. Emas, katakanlah emas, orang suka dengan emas, tapi bagi saya emas itu bermasalah di penyimpanan. Emas baru 5 gram santai, emas 5 kilo. Seperti itu. Boleh jadi kan? Susah nyimpennya, minimal hariwang bahasa Sunda teh. Khawatir lah nyimpennya di mana gitu kan, takut ada yang gimana. Tapi kalau saham, saya punya saham produsen emas senilai 1 miliar, santai aja kok. Saya nggak punya bentuk emasnya kan. Yang saya punya cuma kepemilikan, dan kepemilikan pun bukan dalam bentuk teks atau bukan dalam bentuk lembar fisik. Itu cuman istilahnya lebih ke lebih ke scriptless gitu, scriptless ya, nggak ada warkat disebutnya, tanpa berkas begitu. Nah, seperti itu. Jadi dalam penyimpanan lebih unggul saham, dalam likuiditas lebih unggul saham. Returnnya, kalau potensial returnnya kita tahu. Kemarin Bank BSI, sekarang Bank Syariah Indonesia ya, kode sahamnya BRIS, BRI itu karena dulunya BRI Syariah. Bayangin, BRIS itu dari Maret 2020 harganya 135. Kemarin sentuh 3.000-an. Itu kan nggak sampai setahun gitu. Kalau dapat barang bagus ya, kalau dapat kebetulan bagus sahamnya, karena tadi kita nggak pernah tahu saham akan bergerak kemana. Katakanlah itu sahamnya bagus, terlepas apapun isunya, dari 135 ke 3.000 itu kan sudah 25 kali lipat returnnya gitu. Kalau punya modal 100 juta sudah jadi 2,5 miliar gitu. Kalau punya uang 1 miliar jadi 25 miliar. Itu potensi returnnya. Tapi jangan lupa juga dengan potensi risiko. Karena ada pernah saham yang harganya 8.000 sekarang tinggal 50. Ada juga seperti itu. Maka yang paling penting dalam saham adalah kalau misalnya hanya untuk investasi yang sifatnya jangka panjang, saya lebih menyarankan saham-saham yang berbasis consumer goods gitu. Kenapa? Karena consumer goods itu akan dibutuhkan banyak orang sampai kapanpun. Mungkin seperti itu dulu, Kang. Ya. Jadi tadi sorry. Jadi ada di Oman lagi banyak ini emang badai angin. Jadi kalau buka pintu suka kejeblak. Iya, benar-benar. Jadi saya catat tadi bahwa keuntungan dari masuk ke investasi saham itu adalah pertama good return rate. Bahkan mungkin kalau good bilang good itu agak underestimate ya, bisa dibilang sangat baik sebenarnya, walaupun masih ada risiko juga. Kemudian soal likuiditas, dan yang ketiga adalah soal keamanan dalam artian security-nya. Mungkin sedikit soal keamanan. Jadi tidak ada ceritanya pencurian saham ya, Mang? Gimana kan? Soal security tadi. Tidak ada ceritanya pencurian saham itu nggak ada ceritanya, Bang ya? Iya, jadi kita bisa kaya tanpa kelihatan. Tapi mungkin paling dianggap wah ini kayaknya babi ngepet ya gitu, atau misalnya punya piaraan apa ya kok nggak kelihatan usahanya tapi bisa belanja gitu, bisa apa? Karena kita
istilahnya di bursa efek gitu dagangnya, jualannya gitu, nggak kelihatan fisiknya. Ya. Itu ada ya, kita tadi soal invest saham, sekarang kita mulai masuk ke saham syariah. Siap. Saham itu kebetulan ada pertanyaan yang baru masuk dari Kusela, dari Mas Kusela. Tepat banget dengan waktunya, dengan timingnya, dengan segmen ini, soal kesyariahan dari invest saham ini. Jadi pertanyaan dari Mas Kusela ini, kalau hal haramnya gimana, Kang? Siap. Silakan. Oke. Makasih Mas Kusela dan teman-teman semuanya. Ini juga yang sering saya coba jelaskan ya di banyak kesempatan begitu. Kalau terkait dengan hal haram, tentunya kita punya landasan gitu. Nah, kalau saya pribadi, karena saya bukan seorang mufti, saya bukan seorang ahli fikih, meskipun saya pernah belajar fikih, saya mungkin paham sedikit tentang bahasa Arab begitu, tapi saya tidak punya kapasitas untuk menerbitkan sebuah fatwa. Nah, karena saya hanya sebagai user, maka saya gunakan fatwa yang ada. Nah, kecuali mungkin sebagai seorang produser ya atau penerbit fatwa ya boleh aja misalnya membuat pendapat sendiri. Kalau saya kebetulan karena saya belum punya kapasitas untuk itu, saya ikut fatwa yang ada. Nah, fatwa yang ada itu untuk saham tentunya Bapak-Bapak bisa ingatnya sangat mudah sekali. Jadi fatwa nomor 20, 40, 80. 20 nomor 2001, 20 tahun 2001, 40 tahun 2003, 80 tahun 2011. Plus satu lagi yang paling mutakhir adalah 135. Itu indah sekali itu nomor fatwanya karena 3 nomor ganjil pertama kan, 135. 135 tahun 2020. Itu bicara tentang saham. Jadi fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Satu judulnya cuma pendek, saham aja. Gitu. Jadi sangat simpel judulnya, tapi isinya sangat sangat komprehensif gitu. Dimulai dari definisi saham itu apa, saham syariah itu apa, saham biasa itu apa, saham preferred itu apa, sampai definisi-definisi yang sifatnya teknis itu disebutkan di situ. Nah, yang lebih penting di situ adalah bahwa saham di Indonesia itu sudah ada yang namanya saham syariah. Nah, saham syariah itu apa bedanya dengan saham lain? Gitu. Nah, ini yang uniknya. Jadi kalau di keuangan lain, misalnya ada bank, ada asuransi, dan seterusnya, itu kan namanya ketika ada bank syariah, itu kantornya berbeda, manajemennya berbeda, logonya pun berbeda. Misalnya Bank BRI dengan Bank BRI Syariah, logonya sedikitnya berbeda, ada syariahnya gitu. Bank sekarang apalagi gabung jadi BSI, Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi ketika ada kata syariah, biasanya berbeda logonya, berbeda warnanya minimal gitu. Tapi kalau di saham enggak gitu. Saham syariah itu sesuatu yang ada peninjaunya gitu. Dan itu bisa berubah setiap 6 bulan sekali. Kecuali ada saham yang dari awal memang sudah menyatakan syariah. Saya perlu jelaskan dulu, di Indonesia sekarang ada 725-an saham, 725 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu ibarat pasarnya. Ibarat pasar yang ada regulasi di situ, kemudian ada penjual pembeli melalui broker atau sekuritas, ada investor di situ yang hanya bisa melalui broker, nggak bisa kita beli langsung di bursanya, tapi kita harus menjadi nasabah salah satu broker gitu. Sama dengan halnya kita nggak bisa nabung langsung di Bank Indonesia, tapi kan lewat bank yang ada dekat kita sebagai nasabahnya di situ. Kita bisa transfer antar nasabah ketika kita sudah menjadi nasabah suatu bank kan gitu. Kalau sekarang mungkin digital beda cerita ya. Nah, kalau dulu kan seperti itu. Ataupun kalaupun sudah jadi digital payment pun tetap harus punya akun Dana, harus punya akun OVO, harus punya akun Gojek, dan GoPay ya, dan seterusnya gitu. Nggak bisa misalnya di luar itu nggak bisa, kan harus jadi user atau misalnya jadi nasabah dulu. Nah, singkat cerita tadi, jadi ketika misalnya di Bursa Efek ini sudah diatur mekanisme perdagangannya, tahun 2011 itu boleh bertransaksi saham syariah. Jadi nomor 20 itu tentang reksadana, tentang nomor 40 tentang prinsip penerapan syariah, nomor 80 tentang penerapan transaksi efek syariah, nomor kemarin 135 tentang saham. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah saham syariah itu terbagi menjadi 2. Pertama, saham syariah aktif, kedua saham syariah pasif. Kenapa disebut seperti itu? Emiten syariah aktif itu bicara tentang emiten yang menyatakan diri dari awal bahwa ini kami adalah saham syariah. Kenapa? Karena dari awal di ADART-nya sudah menyatakan diri bahwa kami adalah perusahaan syariah. Terbukti dengan apa? Paling gampang mengeceknya di Indonesia adalah adanya DPS, Dewan Pengawas Syariah.
Di Indonesia yang sudah listing dengan syariah aktif itu baru 5. Pertama adalah Bank BSI yang sekarang jadi Bank Syariah Indonesia, dulunya manajer BRI, BRIS, BNIS, dan Mandiri BSM ya. Itu pertama BRI Syariah. Kedua yang pertama kali sebenarnya bukan BRIS yang listing di Bursa Efek dengan dengan emiten syariah itu. Yang pertama kali tercatat di Bursa Efek tahun 2014 adalah Panin Dubai Syariah Bank. Dulu belum ada Dubai-nya, dulu Panin Bank Syariah dulu mah. Karena anaknya Panin Bank kan. Sekarang dia ada investor dari Dubai namanya jadi Panin Dubai Syariah Bank. PNDBS namanya sekarang. Nah itu PNBS. Yang kedua ada BRIS yang sekarang jadi BSI. Yang ketiga ada BTPS, Bank BTPN Syariah, anaknya Bank BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Kemudian yang keempat ada perusahaan asuransi namanya JMAS, Asuransi Jiwa Jasa Mitra Abadi Syariah. Itu kurang liquid, sahamnya nggak terkenal. Terakhir yang baru listing bulan kemarin tuh Februari itu Bank BANK, itu Bank Net Syariah Indonesia. Dulunya namanya Bank Maybank Syariah. Itu kan harganya udah fantastis juga tuh, dari 100-an sekarang udah berapa? Hampir 2.000 lebih katanya. Saya nggak ikut sih, karena saya kaget gitu. Ini pas lihat prospektusnya, kok sahamnya, kok perusahaannya pun nggak ada untungnya gitu. Maka nanti hati-hati teman-teman, di situ ada suka praktek perdagangan yang ya selalu ada sih seperti itu ya. Katanya Mas. Gimana? Salah satu saham ownernya katanya Kaisang atau putra Jokowi sama ini. Iya. Ya itulah biasa ada influencer kayak gitu kan, yang biasanya langsung meroketkan saham tanpa. Kalau saya sih gini, kalau kita bicara tentang saham sebagai bisnis, maka saya tidak akan pernah masuk di perusahaan yang dari awal itu hanya berdasarkan rumor, kemudian fundamentalnya nggak jelas. Coba silakan baca laporan keuangan Bank Net Syariah atau Januari 2021. Itu pendapatannya itu nggak ada, sedikit sekali, dan laba bersihnya itu justru lebih melonjak. Kalau ada perusahaan yang laba bersihnya di atas penjualan itu aneh. Pasti ada pendapatan lain-lain yang dimasukkan. Yang paling lucu adalah ketika revaluasi aset yang dimasukkan. Karena revaluasi itu sesuatu yang subjektif gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar tentang hal itu dalam analisis fundamental. Jadi Mang, mungkin kalau bicara kehalalan dan haram itu kita butuh satu sesi yang khusus tentang itu. Betul, pasti. Padahal kita di sini ingin memulai dengan yang ringan-ringan dahulu, tapi kayaknya sudah terjawab yang ditanyakan mungkin sebagian besar dari kami dan diutarakan sama Mas Kusela tentang kehalalan haraman. Kita bisa bicara lagi nanti. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya, ada lagi soal tentang mengapa investasi saham ini adalah soal risiko. Kak Amang, bisa nggak kita mengerti kolaborasi tentang resiko? Tadi kan Mang Hamsi cerita tentang keuntungan-keuntungannya, prosnya ya. Sekarang konsepnya apa nih? Apa yang kita harus hati-hati dengan investasi saham? Oke, tentang risiko ya. Jadi tadi untuk jawaban hal-hal gampangnya kalau kita sebagai user percaya aja ke fatwa gitu aja. Kalau misalnya bingung cari saham syariahnya, percaya aja ke daftar efek syariah dan isi. Itu simpelnya kalau saya. Nah, kemudian cara tentang risiko di saham selalu ada. Dan yang perlu kita perhatikan di awal adalah pertama ya, perusahaan tersebut kita kenal. Itu satu sekali. Yang pertama sekali gitu, perusahaannya kita kenal, kemudian kita pelajari bisnisnya, kemudian pelajari kinerjanya dari tahun ke tahun seperti apa. Karena itu akan menolong kita ketika masa krisis. Jadi ketika masa krisis itu saham yang biasanya katakanlah naiknya tanpa tanpa kejelasan begitu, pada akhirnya sih akan kembali ke nilainya yang sebenarnya gitu. Tapi ketika misalnya kita membeli saham yang memang perusahaannya kita tahu bagaimana kinerjanya, toh suatu ketika juga akan dinilai pasar secara wajar. Cuman masalah waktu saja gitu, berapa lama mungkin. Kemudian juga masalah risiko, sebenarnya kalau kita sebagai pedagang saham yang bukan investor, yang katakanlah, kan ada dua mazhab ya dalam saham itu, ada investor, ada trader. Kalau saya sih dua-duanya, saya jadi namanya invest trader atau travestor gitu, trader ya investor. Nah kalau kita misalnya memilih sebagai pedagang, dari awal kita sudah menentukan risikonya. Misalnya sebulan siap rugi berapa persen, gitu. Dan saya sudah punya hitungannya masing-masing. Gitu. Misalnya gini, saya punya modal 100 juta ya, 100 M, bukan 100 miliar, 100 juta. Saya punya modal 100 juta. Kemudian saya akan tradingkan uang ini dalam saham syariah tentunya. Kemudian dari 100 juta ini, setiap bulan saya hanya bisa toleransi sampai 10%. Kalau lebih dari 10%, saya akan tutup lapak istilahnya, tutup laptop ya, gitu.
Saya akan nggak buka lagi aplikasi trading, nggak buka lagi laptop kalau sudah menembus 10% minimal. Nah, kita kan punya journaling. Jadi kalau jadi pedagang itu kan kayak kita di warung aja, Kang Mulis. Jadi ada misalnya catatan, misalnya keluar barang atau apa kan suka dicatat kalau yang tukang dagang ya. Nah, itu juga kita berlakukan bahwa emiten itu anggaplah sahamnya seperti tomat, seperti bawang, seperti snack, seperti mie gitu yang kita ke dalam kelontongan itu kita hitung setiap hari. Nah, bagi saya pribadi, saya akan ceritakan sharing pengalaman aja ya. Kenapa saya sekarang lebih bertahan di pasar modal gitu. Bahkan ketika crash pun saya masih di pasar gitu. Ketika orang lain kabur di pasar, saya justru nyicil barang karena kita punya cash-nya. Nah, tadi jadi dari awal kita sudah tentukan. Misalnya, saya siap rugi maksimal 10 juta nih sebulan karena kan ada risiko untung rugi. Nggak bisa untung terus ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita turunkan dari 10 juta itu mau beli berapa saham gitu. Kalau saya sarankan sih kalau masih di bawah 100 juta jangan lebih dari 5 saham gitu. Dan usahakan ganjil katanya bilangannya. Nggak tahu juga itu ada guru yang bilang kalau portofolio itu biasakan ganjil jumlahnya jangan genap. Ternyata rasanya ada Pak. Kalau ganjil itu kalau 2 naik 3 turun atau 2 turun 3 naik kan. Coba kalau genap bisa dua-duanya 2 naik 2 turun kan suka galau gitu kan. Jadi kalau ganjil selalu ada yang menang salah satu katanya seperti itu. Nah, katakanlah 5 saham ya. 5 saham 100 juta modalnya siap rugi 10 juta, sahamnya 5. Berarti berapa nih per sahamnya siap ruginya? Kalau kita pukul rata ya, asumsinya pukul rata aja. Berarti 2 juta kan? Nah, kita siap rugi di saham itu 2 juta per sahamnya. Kenapa siap rugi? Saya bilangnya kenapa dari awal siap rugi? Karena ada risiko gitu. Nah, kalau sudah siap rugi 2 juta, kemudian kita masuk di saham ABCD misalnya, masuk di harga berapa? Saya di harga 1000 gitu, di harga 1000. Kemudian di harga 1000 itu gitu ya. Kita lihat secara teknikal lagi, kita lihat secara sejarahnya, dia biasanya turun kalau sudah nembus 800. Kalau sudah nembus 800 biasanya harganya terus turun kan gitu, ada sejarah karena price tends to history gitu. Harga itu cenderung mengikuti sejarahnya atau history tends to repeat itself gitu. Sejarah itu selalu ingin mengulangi sebelumnya gitu. Nah, kalau kaidah-kaidah itu kita gunakan berarti kalau tembus 800 ini kayaknya akan turun terus deh. Saya akan pangkas kerugian di 800. Berarti ada risiko 200 perak nih per lembar. 200 perak per lembar. Sementara kita rugi berapa tadi? Siap rugi 2 juta di saham itu. Tinggal dihitung aja. 2 juta dibagi 100 karena satu lotnya 100 lembar dibagi 200 berarti 2 juta dibagi 20.000 berarti berapa? 100 slot. Jadi ketika mau saya beli saham di ABCD saya hanya beli 100 slot. Kenapa? Karena kalau balik arah ke 800 saya cuma rugi 2 juta dan 2 juta itu risiko yang saya siapkan ketika memilih saham tersebut. Nah, bagi saya pengendalian risiko itulah sumber dari survival kita di pasar modal. Itu yang bisa kita sebut dengan money management ya? Money management, karena di syariah saham, di saham syariah itu kita punya strategi 3, FATAMA, fundamental analysis, technical analysis, money management. FATAMA dalam bahasa Arab artinya lengkap, komplit, gitu kan? FATAMA, FA, fundamental analysis, TA, technical analysis, MMA, bukan gulat ya, tapi money management. Nah, FA ini bicara what to buy. Apa yang dibeli, bagus nggak? Nah, itu what to buy. Fundamental mengantarkan kita ke pertanyaan, apakah saham ini bagus atau tidak? Itu FA. Kemudian technical, when to buy. Kapan sih timing yang tepat buat beli supaya kita tidak terlalu lama menunggu naik dan tidak ketinggian supaya masuknya. Jadi nanti takutnya kita naik. Nah, itu kan ada grafik dan grafik itu bicara menggambarkan psikologi pasar, semuanya sudah terekam dalam grafik. Technical analysis terakhir money management. Dan saya tekankan money management kenapa? Karena fundamental teknikal itu bisa subjektif, bisa kontrarian, dan juga bisa kontroversial, dan bisa kontradiktif antar orang. Berbeda pandangan, berbeda mazhab gitu. Di fundamental ada yang value, ada yang growth, ada yang dividend investing, ada yang pakai Graham formula, ada yang pakai DCF, banyak sekali mazhab-mazhab di fundamental. Di teknikal pun demikian, ada yang scalping, ada yang day trade, ada yang swing, ada yang trend follow, ada yang bottom fishing, semuanya juga ada mazhab. Tapi kalau bicara uang kita, itu mazhab tersebut lebur dalam money management. Itu yang bicara uang kita. Teknikal fundamental itu bisa kata orang, tapi money management ya kata kita gitu. Misalnya saya dengan Mas Muhlis sama-sama beli PTBA, mungkin saya beli PTBA cuma 1 M, 1 million, tapi Mas Muhlis belinya 1 B gitu. 1 billion itu kan bisa beda money managementnya, tidak sama. Sahamnya sama, fundamentalnya sama, technical timingnya sama, tapi uangnya berbeda.
Risikonya mungkin Mas Muli siap rugi 20%, saya cuma siap rugi 5%. Nah, itu yang berbeda. Jadi manajemen itu bicara uang kita, keputusan buy sell ada di jari-jari kita, bukan di jari-jari orang lain. Gitu mungkin, Kang. Iya, mungkin saya akan nanya lebih belatan lagi, lebih terus terang aja ya. Bisa nggak kita bangkrut dengan investasi saham, Bang? Oke, terima kasih. Bisa. Ketika sahamnya delisting. Kalau apa? Sahamnya delisting dari Bursa Efek. Nah, biasanya yang delisting itu kan yang bermasalah. Dan yang bermasalah ini biasanya yang digoreng pasar. Kenapa? Karena mereka nggak menarik secara fundamental. Yang bisa bikin menarik adalah gocekan harganya gitu. Seperti itu kan. Nah, itu sudah banyak terjadi di bursa kita. Jadi ada saham yang nggak menarik, tapi ada yang katakanlah kan yang penting ada yang mau beli dan jual, maka volumenya kan muncul tuh. Dan saya juga perlu berbagi pengalaman kepada teman-teman. Kalau ada saham yang volumenya itu seperti pagar, itu hati-hati. Kan ada grafik nih, ada grafik volume. Atau kalau nggak pakai grafik, lihat deh ininya transaksi hariannya. Kalau transaksi hariannya volumenya itu cenderung di situ-situ aja, itu saham itu sebenarnya nggak ada ini, dia cuma tuker-tukeran barang antar kios lah, antar broker gitu. Jadi istilahnya membentukkan harga yang itu aja. Kan punya 3 broker, saya juga masuk di 3 sekuritas katakanlah. Kalau misalnya iseng, kita kan bisa di sini saya beli, di sini saya jual, kan bisa. Namanya nama kita juga. Nah, tapi itu kelihatan, Kang. Jadi kalau yang lagi katakanlah di maintain itu atau lagi di kerek gitu, itu biasanya sahamnya volumenya tetap gitu aja. Kalau dalam bar grafik itu lebih jelas, dia tuh datar seperti pagar. Yang normal itu kan kadang naik, kadang turun, kadang besar, kadang kecil, itu normal, itu pasar beneran. Pasarnya bener. Tapi kalau yang rata tapi harganya naik, itu hati-hati. Sekalinya jatuh itu nggak ketulungan. Itu kayak terjadi misalnya, mohon maaf, saham-saham Beni Cokro, MYRX, Rimo, Mami, kemudian IKP, dan akhirnya kan kena Jiwasraya. Jadi yang pertama tadi soal sahamnya sendiri, kita harus cari yang baik, sebelum resiko. Kedua, yang saya sering dari segi modalnya sendiri, Mang, saya sering dengar akhir-akhir ini banyak yang malah terjebak secara finansial nih gara-gara investasi di saham. Karena gini, Kang, kan kalau yang non syariah ya, kalau yang reguler katakanlah, itu kan ada fasilitas margin. Ada fasilitas utang margin dari sekuritas yang bisa sampai 3 kali lipat modal misalnya. Katakanlah punya modal 100 juta bisa belanja sampai 300-400 juta. Nah, ketika belinya pakai margin dan harganya turun dan nggak dijual, maka akan kena force sell. Dijual paksa sama sekuritas. Dan ada bunganya lagi. Makanya kalau di sistem online trading syariah nggak bisa beli pakai margin. Modal 1 juta cuma bisa belanja 1 juta maksimal. Bahkan 1 juta 1 rupiah pun nggak bisa. Itulah indahnya SOTS. Sistem online trading syariah. Jadi nggak bisa kalau kita sudah punya sekuritasnya dengan menggunakan sistem online trading syariah, itu nggak bisa kita beli di luar kapasitas modal kita. Sebenarnya itu menyelamatkan juga gitu. Makanya jarang ada investor khusus syariah itu bangkrut, nggak jarang. Pertama, kebanyakan investor bukan trader. Yang kedua, kalaupun jadi trader, dia nggak bisa pakai utang. Jadi dia akan diblok, di-reject sama sistem. Misalnya, Bang Isan nih beli nih saham TLKM misalnya, Telkom, modalnya punya di BRIS, di BRIS misalnya. Di BRIS punya 100 juta. Modalnya 100 juta. Ternyata dia belanja 101 juta, pasti ditolak. Reject. Transaksi Anda termasuk riba, kan gitu. Langsung dikata-katain sama online tradingnya. Seperti itu. Kalau di saham, kalau di SOTS. Tapi kalau yang reguler ya bablas aja, mau beli 300 juta pun bablas gitu. Nah, makanya bagi saya SOTS itu sudah mengerem keserakahan. Jadi ketika kita memilih akun yang syariah itu sebenarnya sedikitnya juga sudah mengerem keserakahan kita. Karena musuh terbesar di pasar itu bukan orang lain, tapi fear and greed. Ketakutan dan ketamakan. Itu kan dosa yang diturunkan turun-temurun gitu ya, dari dulu gitu sampai hari ini. Dan itu juga musuh besar manusia. Jadi sebenarnya kalau saya di saham itu sebenarnya bukan hanya belajar untung rugi sih, Kang Mulis, tapi saya lebih belajar hakikat kehidupan, belajar sesuatu yang lain lah, dari mengontrol kerakusan, mengontrol keserakahan seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, pertanyaannya misalnya, kenapa sih banyak yang rugi? Karena dari awal sudah salah niat, Pak. Niatnya ingin untung.
Salah niat. Salah niat. Niatnya ingin untung cepat, ingin kaya cepat. Seperti itu. Padahal kan semuanya Pensiunnya udah deket, Bang. Gimana? Soalnya pensiunnya udah deket. Tapi kan Allah bisa memberikan jalan yang lebih baik daripada hanya sekedar trading saham. Seperti itu. Karena segini, gimana boleh siap. Sorry, melanjutkan tadi pertanyaan dari Mas Mofles. Tadi kan Mang Amsi menyebutkan sebagai kombinasi antara trader dan investor. Berdasarkan pengalaman Mang Amsi, yang optimal itu berapa persen sih dana yang kita alokasikan untuk saham yang sifatnya investasi long term dan berapa persen yang kita gunakan untuk trading? Oke, pertanyaan menarik Pak Irsad ya. Kalau menurut saya sih dikembalikan ke tadi. Kalau saya sih jawabannya gitu aja. Dikembalikan ke profil kita. Misalnya kita apakah kan gini, ketika kita membeli saham, kita udah menyatakan diri sebagai seorang yang agresif. Nah, tapi agresifnya pun ada mazhab-mazhab lainnya, mazhab juga di dalamnya. Kita seberapa agresif nih, mau banyakin yang tradingnya, mau banyakin yang investnya. Tentunya tergantung tujuan kita. Kalau tujuan kita masih lama, mungkin investnya lebih banyak, gitu Pak. Tapi kalau misalnya kita mau sebentar lagi, mungkin tradingnya yang dibanyakin gitu. Kenapa? Karena atau bahkan kalau misalnya sebentar lagi pensiun sih, bagi saya sih lebih memilih yang lebih defensif ya. Misalnya sukuk gitu. Sukuk itu kan 5-6% per tahun ya. Masih di atas. Deposito sekarang kan anjlok ya sekitar 3%-an, 3,5-4%. Deposito udah saya keluarkan dari list investasi sejak dulu gitu karena sudah tidak bisa melawan inflasi kan. Karena syarat investasi itu bisa melawan atau mengungguli inflasi. Kalau inflasi sekarang 3-4%, berarti deposito nggak bisa ngelawan itu. Inflasi sama zakat, Bang ya. Gimana? Betul. Zakat. Iya betul, ditambah 2,5% ya. Berarti kan kalau ditambah itu kita misalnya butuh returnnya minimal 6%. Nah, 6% itu ada di sukuk. Kalau yang defensif banget. Kenapa? Karena sukuk itu return of capitalnya ada. Kan kalau investasi itu jangan hanya terfokus return on capital, tapi return of capital. Artinya modalnya balik nggak gitu. Nah, yang dijamin balik modalnya itu cuma sukuk gitu. Karena dalam 2 tahun atau 3 tahun tenornya itu modalnya kembali lagi kan. Kita dapat bagi hasilnya tiap 3 bulan atau sebulan sekali. Kalau itu sukuk. Jadi kalau mendekati pensiun sebenarnya yang agak moderat, kemudian misalnya apa itu ya lebih enak di sukuk. Meskipun tadi ada biaya-biaya lain ya memang. Nah saham ini sebenarnya kalau bisa menjalankan saham itu lebih enak di saham. Tapi ya tadi kalau ingin trading harus pakai jurnal. Katakanlah harus pakai perhitungan gitu. Jangan ya asal-asalan. Kenapa? Karena trading itu bisnis gitu. Dan bisnis itu harus dihitung untung ruginya, risikonya berapa gitu. Kalau investasi, kalau tadi Pak Rizal bertanya, kalau investasi investasi itu kalau saya ya melihat misalnya gini, saya melihat rata-rata saham yang bagus buat investasi itu yang grafiknya itu selalu mendongak ke atas. Dan itu didominasi, mohon maaf, oleh perbankan dan saya belum bisa masuk kecuali BRIS gitu ya. Itu BRIS kan kayaknya udah lewat naiknya gitu, udah mulai jenuh ya. Nah, itu udah katakanlah udah kalau yang punya BRIS pasti udah kaya beneran deh gitu sekarang ya, tinggal menikmati aja jalan-jalannya gitu atau pindahin ke saham lain. Kemudian yang kedua, pilih saham yang baru IPO tapi punya prospek bagus. Seperti itu. Kalau sekarang kan IPO mah gila-gilaan Kang. Naik, turun, ARB terus. Dan mohon maaf, angkatan kolonial itu nggak merasakan ARB yang normal. Kalau misalnya ARB-nya normal lagi, misalnya auto reject bawah ya, auto reject itu batas maksimal penurunannya itu dinormalkan kembali bukan hanya 7%. Itu bisa hilang duit dalam sebulan. Meskipun nggak akan hilang banget sih karena masih ada batas bawah ya harganya, tapi minimal kalau pakai margin pun habis. Seperti itu. Maka yang pertama ya, kalau bagi saya, karena saya nggak pernah pakai misalnya margin untuk berdagang gitu, kecuali misalnya karena akun saya masih ada yang reguler kemudian kelupaan, ya itu kan beda cerita. Tapi kalau sengaja nggak gitu. Nah kan misalnya usahakan SOTS gitu ya, atau misalnya nggak pakai margin supaya apa? Kita terhindar dari for sale. Yang kedua pilih saham yang kalau saya sih gampang. Kalau ditanya saham apa sih Bang yang bagus buat jangka panjang? Cari saham yang selalu masuk indeks JI atau LQ45 selama 5 tahun terakhir. Itu kayaknya jatuhnya nggak dalam-dalam deh gitu. Kecuali beberapa ya, meskipun nggak semua. Apalagi misalnya saham yang berbasis consumer goods. Saya sudah menemukan misalnya kalau consumer goods ini yang konsisten 5 tahun terakhir sudah muncul. Coba cek aja.
sudah muncul itu harganya, meskipun ya jadi gini, karena kalau saya ngobrol di depan teman-teman yang baru gabung 2020 ke sini, wah Mang nggak kerasa Mang, itu nggak kayak Breeze, nggak kayak Antam, nggak kayak Teens, nggak kayak Harum. Susah juga sih saya cerita, tapi saya makanya berdoa, ya Allah berikanlah crash yang kedua kalinya gitu, Jangan Bang. supaya orang merasakan gitu betapa berharganya analisis fundamental, maksudnya gitu. Sekarang sekarang nggak zaman analisis Mang Amsi mah, yang sekarang stock market 2.0 itu yang penting ikut bandar, yang penting ikut, nah ya udah saya nggak bisa ngomong lagi pada akhirnya kan. Tapi coba bayangkan kalau misalnya pertumbuhannya seperti di masa normal. Sekarang saya tahu, sekarang kenapa orang banyak lari ke saham, banyak lari ke pasar paper asset, karena mereka banyak di rumah, Pak. Jadi ya daripada nganggur, gak punya ini, mendingan uang yang ada itu masukin ke sini. Tapi yang paling bahaya kemarin ada yang sampai pakai pinjol 10 apps gitu kan, supaya bisa narik, supaya bisa minjem ratusan juta, akhirnya nyangkut di Kimia Farma. Itu sampai dijual di OLX, di barang bekas, dijual saham KF Inap, saking depresinya gitu. Nah, itu kan seperti itu. Bagi saya pribadi ya, tenang itu jauh lebih diutamakan daripada menang dan senang. Tenang lebih baik daripada menang. Tenang lebih baik daripada menang dan senang gitu. Daripada kita menang terus, woi saya punya saham nih naiknya udah ratusan persen, saya senang loh. Tapi ketika nyangkut, Jumat tuh pengen segera Senin. Dari Jumat ke Senin tuh gak enak makan. Buat apa gak dinikmati hidup? Coba kalau Sabtu meninggal gimana itu? Masih mikirin margin. Nah seperti itu, saya mungkin lebih ke situ mikirnya. Bang, ini asik banget bertanya ngobrolnya ini. Tapi waktu kita harus agak atur dikit. Ada beberapa topik lagi kita mau bicarakan. Oh, siap. Sebelum masuk ke topik berikutnya, tadi kita udah sentuh juga ya, tentang bagaimana kita memulai investasi saham. Ada pertanyaan dari Kang Agus Andi nih. Saya kurang ngerti pertanyaannya, Kang Agus Andi, tolong nanya langsung deh. Siap. Assalamualaikum, Bang Amsi. Salam kenal. Salam. Siap. Ya gini, Bang, setelah menyimak, saya jadi pengen tahu, misalnya bagusnya nabung bulanan untuk saham tanpa trading, atau nabung bulanan untuk saham disertai dengan trading untuk 5-year plan misalnya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agus. Pertanyaan saya adalah balik nanya. Seberapa santai atau seberapa ada waktu buat Mas Agus untuk trading? Misalnya, saya orang berbeda. Tidak trading Mas. Tidak trading, itu berarti mirip saya. Jadi saya trading itu kalau ada waktu aja. Jadi bukan sesuatu yang adiktif gitu. Kalau nggak trading itu nggak hidup, nggak gitu kan. Atau nggak lihat running trade itu nggak berasa hidup. Dulu awal-awal saya sebagai pemula seperti itu, Kak. Jadi saya sering bilang, kalau teman-teman masih selalu terobsesi ingin melihat running trend, mungkin itu cocoknya jadi pedagang saham tiap hari. Tapi kalau misalnya terus-terusan seperti itu akan capek. Jadi kalau saya sudah sadar diri, saya nggak bisa setiap hari melihat running trade bertransaksi tiap hari gitu, Mas Agus. Jadi kalau saya pribadi sekarang ya, saya posisinya karena meskipun saya sudah banyak WFH, tapi kan saya ngajar, ada jadwal ngajar. Saya juga misalnya ada kebetulan di rumah ada pesantren, saya juga ngajar santri seperti itu. Jadi saya nggak bisa full trading gitu. Ketika saya menyadari bahwa saya tidak bisa full trading, maka berarti saya cuma trading kalau ada waktu. Makanya saya alokasikan aja dana buat trading sewaktu-waktu gitu. Tapi kebanyakannya saya nabung aja. Nabung di saham yang katakanlah secara fundamental bagus, kemudian kalau lagi turun saya tambah. Saya kan sering share di Instagram, orang sampai kesel tuh, kok Mang Amsi nge-share-nya minus terus sih. Terus saya bilang, ini kan saham-saham saya, kenapa ikut sewot ya? karena dia nggak tahan melihat sahamnya kok Mang Amsi sahamnya merah terus ya. Saya bisa bilang, saya merah segini belum seberapa. Saya pegang saham ini dari 2017. Saya santai aja. Kenapa? Karena saya nggak terikat banget dengan saham ini gitu. Justru ketika turun itu saya tambah. Karena mikir saya 10 tahun yang akan datang lagi, bukan setahun 2 tahun ini gitu. Nah mungkin kalau tadi pertanyaannya apakah bagus nabung bulan atau tidak, saya selalu mengembalikan ke yang bertanya. Ya, seberapa sibuk gitu, seberapa santai. Betul. Yang saya tadi hanya kalau misalnya gimana Mas? Dividen tahunan kan? Saya incer. Dividen tahunan dividen dari satu saham. Ya, apa itu? Oke. Tapi makanya menabung tiap bulan
ya kan, rutin Mm-mm. untuk mendapat tiap tahunnya. Jadi tanpa trading apa bisa mencapai apa sama dengan trading Oke, di akhirnya. betul. Dari segi keuntungannya atau dari segi apa, Gus nanyanya? Dari segi pertama mekanisme proses sehingga mencapai objektif yang sama gitu, dengan trading bisa dipercepat mencapai tujuan itu dalam 5 tahun, atau kita cuma nabung berharap dengan dividen aja. Oke, dalam 5 tahun itu tinggal. Jadi gini Mas, pertama ya, kalau dari saran dari saya nih, Mas Agus nanti nentuin, misalnya nanti dalam 5 tahun targetnya mau dapat berapa. Kemudian sekarang modal yang ada berapa. Nah, kemudian nanti kan berarti ada ingin ditumbuhkannya, kita dapat nih, berarti rata-rata per tahun itu kita harus dapat sekian persen. Itu saya harus pakai hitungan ya, dan saya mungkin belum punya ininya di sini rumusnya. Nanti mungkin bisa di googling gitu ya, misalnya sekarang punya modal 100 juta nih. Dalam 5 tahun misalnya mau jadi 1 miliar. Misalnya nih. Nah, berarti kan dari 100 juta ke 1 miliar itu, apakah 100 juta itu dari awal, lamsam gitu, atau misalnya nyicil. 100 juta misalnya dalam 5 tahun per bulan berapa. Nanti kita hitung lagi. Nah, berarti kenaikan per tahunnya berapa persen supaya dapat sekian. Setahu saya sih kalau rata-rata per hari, rata-rata per bulan, per tahun 10%, rata-rata yang bisa kita ambilnya, maka dalam 10 tahun itu jadi 200% kalau tidak salah ya. Jadi dari uang 100 juta jadi 200 juta. Kalau misalnya 10% per tahun. Karena ada compounding interest di situ, ada mekanisme ini. Nah, kalau masalah tadi mekanisme kan, kalau antara nabung bulanan atau trading itu sebenarnya mekanismenya. Kita mau milih yang sifatnya nabung aja atau pingin ditradingkan setiap bulan. Nah, kalau saya sih pertanyaannya ke tadi, kalau kita misalnya punya waktu untuk trading setiap hari atau misalnya ada menyempatkan waktu setiap bulan, ya silakan trading. Tapi kalau enggak, mungkin rupiah cost averaging itu cara yang lebih tepat lah buat kita. Artinya kita whatever atau misalnya berapapun harganya kita beli gitu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita juga tahu timingnya. Misalnya sahamnya lagi turun, kita cicil di bawah. Jadi dapat average-nya itu di bawah. Dan yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan saham tersebut dalam 5 tahun terakhir bagaimana. Kalau saya sih lebih suka saham yang konstan naik gitu, meskipun nggak melonjak-lonjak gitu. Maka gini, saya punya riset sendiri ya. Misalnya riset sederhana saya tentang saham-saham komoditas. Saham komoditas itu nggak cocok buat 5 tahunan. Pertambangan, pertanian itu nggak cocok. Kenapa? Karena harganya fluktuatif dan sangat sensitif dengan harga spot dunia. Maka kadang gitu kalau kita masuk di tahun yang salah bisa keluar rugi, Pak. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Mang, kalau untuk 5 tahun ke depan apa sih yang bagus? Saya selalu menjawabnya konstan. Saham consumer goods. Kenapa? Karena consumer goods itu lambat naiknya, mungkin 10 atau 15% per tahun kenaikan harga sahamnya, tapi konstan naik. Atau saham perbankan gitu. Perbankan karena saya nggak bisa masuk, akhirnya saya pilihkan consumer goods. Misalnya ya, ICBP gitu, Emior, ICBP, Mayora, Ultra Jaya, sudah muncul, kemudian misalnya Kalbe Farma, itu kan lambat. Nggak menarik kalau yang buat generasi kolonial mah nggak menarik gitu teh. Kalau saya jelasin, Bang, saham yang buat 5 tahun apa? Saya sebutin saham, enggak Bang, nggak rame itu, susah naiknya, nggak kayak Antam, nggak kayak BRIS gitu. Tapi ya itu paling aman gitu, paling stable buat nabung. Tapi kalau misalnya buat trading, saya sarankan kalau trading ya Mas Agus, kita nggak perlu lihat misalnya sektor apa. Tapi yang lagi happening apa? Contoh ya, kalau tahun minggu kemarin yang happening itu kan bank digital. Sekali apapun yang kaitannya dengan bank digital terbang kan, Bank Arto terbang, meskipun saya nggak bisa beli ya, Arto terbang, BBIA terbang, apalagi misalnya karena ada Shopee yang mau masuk, itu kan isu-isu bank digital, sampai diplesetin, ini ada rokok digital nih, HMSP mau naik, gitu kan. Kemudian kemarin, ini yang hari kemarin tuh ada gosipnya, sekarang ada ini loh, ada minyak sawit digital katanya. Kenapa? Karena saham minyak sawit naik. Jadi sekarang harus ada bau digitalnya baru bisa naik katanya seperti itu. Nah, itu kan kalau trading istilahnya yang lagi happening apa aja gitu. Contoh ya, kalau saya melihat dari secara grafik, misalnya sekarang yang lagi mau naik itu sektor konstruksi. Orang belum banyak yang masuk di situ. Kemudian yang terbaru di minggu ini misalnya kalau buat bulanan nih, ceritanya kita mau trading bulanan nih, saham ayam. Saham-saham ayam sebentar lagi naik. Kenapa? Mau lebaran, mau Ramadan. Biasanya saham ayam dikerek naik. Nah, biasanya saham ayam naik itu karena kita punya pengalaman di tahun berikutnya, tahun sebelum-sebelumnya gitu.
Oh kalau mau Ramadan sama Lebaran biasanya saham Japa, Cepin, Main itu yang naik gitu. Kemudian LPPF, ACES, Rales, MPPA itu naik dulu gitu. Kalau sekarang kan lagi ancur-ancurnya retail. Kenapa? Karena pandemi. Gak laris tuh. Pakaian gak ada yang beli sekarang. Tapi lompatnya larinya ke ayam. Coba cek deh. Seminggu ini saham ayam udah naik berapa persen gitu. Dan itu biasanya kenaikannya sampai Lebaran. Itu kalau buat trading. Jadi kalau buat trading yang jangka pendek atau bulanan mah ikut aja misalnya berita yang lagi rame apa. Tapi kalau buat nabung tahunan kita nggak usah memikirkan. Jadi gini, kalau kita melihat gelombang laut katanya jangan lihat riaknya. Lihat aja gelombang besarnya seperti apa gitu. Kalau kita ingin nabung 5 tahunan, yang dilihat laporan tahunan, bukan laporan mingguan atau bukan harian bahkan. Karena kita akan nanti kok ini turun terus ya. Padahal sebenarnya kalau mindsetnya kita jangka panjang, bukankah turun itu buat diskon? Bukankah kalau misalnya nilai wajarnya masih di atas harga tuh harganya turun terus adalah sebuah diskon peluang buat kita? Nah, mindsetnya harus dibalik gitu. Tapi kalau trading beda cerita, turun cut loss gitu. Jadi mindset dalam pikiran kita bisa ada dua. Jadi hanya dalam trade, hanya dalam saham kita bisa punya split personality. Jadi hanya dalam saham kita bisa berkepribadian ganda gitu. Satu saham yang sama bisa diberlakukan berbeda. Saya punya saham katakanlah WSBP misalnya. Di satu akun sebagai bahan investasi, di akun lain ditradingkan. Di trading ketika turun di bawah 270 misalnya saya cut. Tapi ketika investing di bawah saya beli. Nah gitu. Itu beda. Memperlakukan saham dengan dua mazhab berbeda. Oke, Mas Agus. Gimana Mas? Kita lanjut dulu ya, Kang ya. Iya. Oke. Masih ada 2 topik lagi. Kita cuma punya waktu setengah jam lagi. Ada pertanyaan dari Mas Budi, tapi sebelumnya kita masuk ke topik yang berikutnya adalah yaitu bagaimana untuk bagi yang belum masuk ke dalam investasi saham, bagaimana cara kita memulai, Bang? Mungkin bisa disentuh dari segi ini dulu, apa namanya, persiapannya dulu sebelum teknikalnya juga mungkin sebagian kita sentuh. Oke, terima kasih Mas. Cara mulai menjadi trader atau investor saham, tentunya kita harus masuk sebagai nasabah dari satu sekuritas. Nah tadi juga sekaligus saya menjawab pertanyaan yang muncul, saya kelihatan langsung. Teman-teman kalau bingung milih sekuritas, itu saya sudah buatkan video 2 berseri gitu, memilih dan memilah sekuritas dengan sistem online trading syariah. Jadi saya bandingkan dari sisi fee-nya, saya bandingkan juga dari sisi dari sisi MKBD ya, modal kerja bersih di setor. Karena itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita. Jangan sampai kita masuk di sekuritas yang mau bangkrut gitu. Di situ ada aturan MKBD minimal misalnya berapa miliar. Kalau sudah di bawah itu hati-hati gitu. Nah, saya sudah buat ya, silakan dicek di chat ininya linknya ya. Kalaupun salah nanti mungkin yang ini nih saya lupa. Nah di situ lebih jelas. Jadi pertama sebagai kalau kita ingin jadi investor tentunya harus jadi nasabah sekuritas. Sekuritasnya bebas apa saja. Yang penting kalau saya sarankan yang SOTS karena kita memang hanya beli yang saham syariah gitu. Kemudian, nah kelemahannya di SOTS ini yang sampai hari ini saya menjadi bahan kritik buat para broker itu agak lambat dalam memulai akun. Agak lambat dalam membuka akun karena bukan salah brokernya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di broker itu sebenarnya kalau yang reguler justru cepat. Bahkan sekarang sudah ada yang pakai apps tanpa tanda tangan basah gitu. Sudah bisa buat. Tapi kalau yang syariah itu nggak bisa. Kenapa? Syariah itu bank kastediannya terbatas. Jadi permasalahannya bukan di sekuritas sekali lagi, tapi di bank kastedian yang membuka RDN, rekening dana nasabahnya itu belum bisa secepat yang biasa. Kenapa? Karena RDN untuk sekuritas seperti itu ya. Yang saham syariah itu, yang SOTS itu lebih lama gitu karena cuma terpusat di beberapa bank kecil, Bank BCA Syariah, Bank yang sekarang mungkin setelah ada merger BSI mungkin lebih terbantu lah kalau sekarang ya. Kita lihat aja perkembangannya. Karena itu yang saya sering kritik kalau saya diundang. Kebetulan kalau gini, kalau ada sekuritas buka SOTS atau buka layanan syariah, saya sering dijadikan pembicara. Dan saya bilangnya gitu, Bapak dari sekuritas bisa nggak menghandle teman-teman yang mau buka akun bisa lebih cepat. Karena itu kendalanya sampai hari ini. Jadi saya bicara kelemahannya dari sekarang ya teman-teman, saya jelaskan semuanya. Karena saya tidak memiliki kepentingan di dalam membuka akun ini. Silakan aja bebas mau beli apa. Kemudian yang perlu disiapkan setelah punya akun, ya setelah punya akun nanti sudah punya nomor rekeningnya, sudah punya username dan passwordnya untuk login.
ke online trading yang Bapak Ibu pilih. Maka yang kedua adalah yang saya sarankan, habiskan 100.000 awalmu atau 100.000 atau inisial deposit, mungkin setiap ini berbeda ya, tapi ada yang bisa sampai, ada yang minimal 100.000 nih. Habiskan 100.000 itu untuk menjajah semua fitur. Beli, jual, yang penting 4 ya. Setor, tarik, beli, jual, kan cuma gitu doang kalau di sekuritas mah. Setor uang, tarik uang, beli saham, jual saham, itu aja, baliknya ke 4 lagi gitu. Kemudian coba semua fiturnya. Kalaupun salah pencet nggak merasa rugi karena cuma 100.000 gitu. Kalau saya seperti itu, kalau saya sarankan ke anak-anak mahasiswa itu jangan ragu dengan 100.000 itu, biarin. Saya pun yang udah lama, katakanlah lebih dari 10 tahun di bursa gitu, di online trading, saya kadang salah input Mas Mulis, mau beli malah jual, mau jual malah beli, itu sering loh. Jadi, tapi coba kalau teman-teman kan cuma katakanlah baru 100.000 nggak masalah kan, paling gede 100.000. Coba kalau saya kadang pernah berapa juta gitu, aduh, maunya beli, maunya jual malah beli. Jadi nambah lagi ruginya gitu. Tadinya mau saya keluar, kok jadi malah nambah sahamnya yang harus dijual, kan seperti itu. Nah itu sering terjadi loh. Nah jadi yang pertama ya, jadi nasabah dulu. Yang kedua, coba dengan modal yang kecil untuk menjajah semua fitur yang ada di online trading itu. Yang ketiga, baru belajar sedikit tentang analisis fundamental, apa sih membaca laporan keuangan yang singkat itu seperti apa. Kemudian teknikal juga, misalnya teknikal itu grafik itu seperti apa cara membacanya, dan terakhir money management. Jadi cukup 5 langkah, kayak lagu ya, 5 langkah dari rumah. Jadi yang pertama adalah jadi nasabah, yang kedua habiskan modal awalmu yang mudah cuma 100.000 atau 50.000, yang ketiga pelajari fundamental, jajal teknikal, dalami money management. Gitu mungkin. Mas Muhlis masih unmute. Masih mute. Semoga ada yang nyatat tuh, saya ini nggak sempat nyatat tadi yang dibilang Mang Hamsi. Tapi ada pertanyaan dari Mas Budi nih, kaitannya juga dengan memulai, kayaknya cocok. Cara simpel untuk tahu harga wajar satu saham gimana Mang? Dan pertanyaan kedua ada kaitannya dengan pemulaan juga, adalah dari Mas Irsyad, perlukah kita punya lebih dari satu sekuritas? Oke. Dari Mas Budi saya jawab, nilai wajar saya pernah buat video ya beberapa hari yang lalu tentang UNVR. Coba saya cek ya, karena ada di sini nih, langsung. Jadi di situ saya tulis salah satu cara menghitung nilai wajar yang sederhana. Saya buat bukan yang rumit-rumit gitu, yang ya gaya kita lah, kayak saya gaya jalanan begitu. Di sini nih ada ya. Nanti saya buat. Nah ini ada nih. Kebetulan ada langsung. Jadi kan karena orang bilang, Mang ini udah mahal nih, harganya udah sekian-sekian. Oke, saya buat cara contoh menghitungnya. Saya salin dulu ya. Jadi saya tuh buat video itu sebenarnya Mas Mulis untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi kalau ada tinggal nonton videonya gitu kan. Nah, jadi banyak cara untuk menilai wajar. Pertama dengan menggunakan Graham formula, itu paling sederhana. Tapi itu biasanya kita jadi optimis banget gitu. Oh ini harganya masih jauh nih. Gitu. Tapi kok nggak kesentuh-sentuh juga gitu. Graham formula terlalu optimis menurut saya. Yang kedua ada PEG. PEG itu price to earning growth. Price to earning growth itu gini simpelnya teman-teman. Ketika kalau kita sering bicaranya, oh saham ini PER-nya sudah mahal nih gitu kan. Kalau baca orang fundamental itu PE-nya sudah mahal, price to earning-nya udah di atas 10, udah di atas 15, ini udah mahal. Tapi itu kan aliran valuasi, aliran value investing. Kalau aliran growth itu santai. Gak masalah, PE-nya 20 karena pertumbuhannya rata-rata 40%. Artinya rata-rata pertumbuhan harganya masih di bawah rata-rata pertumbuhan labanya. Contoh yang saya kasih di video sebelumnya, saya pernah kasih 8 saham consumer goods. Di situ bahasannya saya membandingkan 8 saham makanan minuman yang mana yang harga sahamnya itu belum mengejar rata-rata pertumbuhan labanya. Nanti teman-teman cek deh. Di situ saya juga sudah buatkan. Kemudian boleh menggunakan DCF, discounted cash flow. Ini agak rumit ceritanya, tapi saya juga sudah buatkan rumusnya. Pernah saya buatkan sebuah rumus yang supaya menghitung DCF itu seperti apa, tapi saya lupa harus cari dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga misalnya nilai wajar itu relatif ke industrinya. Misalnya di industrinya dia rata-ratanya 20 nih, rasio harganya, dia baru 15, berarti masih murah. Kemudian yang terakhir yang perlu saya jelaskan juga, setiap sektor itu berbeda menghitung nilai wajarnya. Contoh ya, kalau properti itu menghitungnya adalah land bank. Tanah yang belum kejualnya itu berapa hektar lagi, dikaitkan misalnya dengan harga ini,
lagi dengan Bang Hamsi dari Syariah Saham. Sudah berapa hari Mulis saya ada tidak videonya. dan sambil menunggu kelasnya akan Dari pajak buku. Saya Gimana, Mas? spontan untuk dari sana ya tuh. Dari siapa? videonya Di sini nggak muncul. feed dari Instagram. Dapat yang nggak mood. Judul besarnya Oh, ini dari saya ya. Oh ya, lupa. Oh, lupa lah, saya jalan sendiri deh. Oke, lanjut deh. Kok saya kira dari Mas Mulis tadi. Punten. Jadi lupa bete naonnya. Oh, nilai wajarnya. Tentang apa relatif tiap komoditi, tiap Kalau sektor misalnya saham perkebunan itu menghitungnya enterprise value per hektar. Kan beda cerita lagi tuh. Kemudian misalnya kalau retail ya kayak Ramayana, LPVF itu istilahnya apa, saya lupa istilahnya. Jadi setiap sektor itu berbeda menilai wajarnya tergantung dia core bisnisnya di bidang apa. Properti ada di nilai real net asset value-nya, kalau perkebunan di hektarannya. Kemudian kalau misalnya apalagi misalnya perbankan itu beda cerita lagi. Jadi memang harus belajar. Tapi yang paling simpel yang pernah saya buat itu tentang Unilever. Jadi membandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir aja, PE-nya di berapa, PBB-nya di berapa. Sekarang itu ada, atau gini, teman-teman boleh gabung di sini. Saya cari dulu ya. Ininya nih, alamatnya. Jadi, nah ini nih. Nah, itu di Telegramnya grup teman saya. Di situ ada analis, ada riset-riset dari analis. Jadi misalnya jadi kalau misalnya sekarang muncul PTBA nih baru muncul. Biasanya besoknya atau 2 hari setelahnya itu muncul riset-riset dari sekuritas. Target harganya berapa? Dan biasanya target harganya itu nggak jomplang gitu. Di kisaran itu aja. Nah, kemudian teman-teman rata-ratakan, bagi saya itu adalah nilai wajar kesepakatan para sekuritas di sekitar itu. Jadi mungkin akan ke sana dulu gitu. Target price-nya ke sana. Gitu mungkin Mas Budi. Kalau dari pertanyaannya Mas Irsyad gimana, Mang? Soal apakah perlu buka sekuritas lebih dari satu? Menurut saya disesuaikan, Mas Irsyad menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi pada akhirnya kita juga bertanyanya kepada kita sendiri. Apakah kita memang butuh lebih dari satu atau cukup satu saja? Karena gini, kalau misalnya modalnya, modal kita masih belum banyak, ya satu juga cukup kan sebenarnya. Tapi kalau modal kita sudah kayak Mas Mulis yang sudah MM itu, karena gini, kalau kita beli banyak terlalu kadang susah juga barangnya gitu kan. Kenapa? Karena yang ngantrinya banyak. Tapi kalau kita pecah di berbagai sekuritas mungkin itu bisa lebih lebih dapat barangnya seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau awal-awal satu aja. Kalau modal seiring bertumbuh modal mungkin nanti butuh 2. Kalau saya punya 3 itu karena diminta mencoba sekuritas itu. Jadi saya dapat layanan gitu kan sebagai founder komunitas. Bang, boleh dong coba sekuritas kami. Ini saya buatkan cepat buat Mang Hamsi ya, cuma 3 hari selesai. Padahal yang lain mah 2 minggu gitu. Nah itu kan cuma buat promo mereka aja kan gitu. Saya ada acara diundang ke mereka. Saya udah dibuatkan akun gitu supaya kalau ngomongin itu Mas Mang Hamsi juga udah punya akun gitu maksudnya kan. Jadi saya buat bukan karena saya modalnya gede loh ya, tapi karena saya ya tadilah ikut ngendorse aja gitu kalau misalnya ada yang butuh bantuan dibantu dikenalkan gitu. Ya, pengalaman dari saya sendiri, saya sedang coba buka account syariah. Udah sebulan nih di Mandiri nggak approve. Belum selesai kan? Betul, itu masalahnya Kang. Mang ada pertanyaan dari Kang Farid, tapi ini agak advance, kita tunda dikit sebelum setelah topik yang berikut. Kayaknya kita harus sentuh sedikit banyaknya tentang cara memulai. Sekali lagi waktu yang kita punya membatasi kita nih, ada satu topik lagi nih yang mungkin saya mau memberikan kesempatan kepada Mang Hamsi untuk berbicara tentang buku beliau. Silakan Mang. Oke. Terima kasih. Mas Mulis, sebenarnya buku saya itu nggak sengaja dibuat gitu. Jadi tadi ya, karena saya itu alhamdulillah itu rezeki dan anugerah dari Allah, haza min fadli rabbi kalau kata Nabi Sulaiman. Jadi
ketika tahun kemarin saya dikontak Gramedia, kemudian saya buat diminta membuat buku. Sebenarnya draftnya sih sudah ada gitu ya. Hasil dari diskusi-diskusi saya atau presentasi saya di berbagai event, saya buat yang grafis itu dibuat tulisan gitu, dibuat teks. Dan itu memang membutuhkan waktu, dan akhirnya alhamdulillah dalam waktu sekitar, saya dikontak itu akhir November, kemudian Februari itu udah selesai dikirim begitu. Jadi mungkin 2-3 bulan alhamdulillah dikirim. Dan karena pandemi Covid, keburu Covid, asalnya mau terbitnya Maret sih Kang Mulis, tapi karena ada Covid jadi baru molornya setelah Lebaran. Jadi kita launchingnya bulan Juli. Di Juli 2020 kita launching, kemudian alhamdulillah dalam 2 bulan, September itu sudah cetakan kedua. Dan menurut informasi terbaru kemarin dari pihak Gramedia, sekarang alhamdulillah sudah naik cetak yang ketiga. Jadi terima kasih buat teman-teman atas apresiasinya. Buku kita dari Syariah Saham kelas pemula itu sudah naik cetak yang ketiga sebelum setahun. Kemudian saya mungkin sudah sering ceritain juga ke teman-teman pembaca, mohon izin kalau nanti, padahal itu sudah hak saya gitu ya. Tapi sekaligus saya minta juga supaya berkah buat semua. Royaltinya nggak saya ambil buat saya gitu, Mas. Pasti saya ambil karena tantangan saya. Tapi itu sudah saya niatkan, itu alokasi dana abadi buat pesantren saya di kampung. Jadi berapapun yang laris, teman-teman sudah sedekah itu 10% buat pesantren saya. Kenapa? Karena saya nggak ngambil sepeser pun dari royalti itu, karena saya sudah berniat apapun yang ada hasil dari saham syariah, apapun bentuknya, apakah buku, apakah seminar, saya selalu menyisihkan itu untuk umat gitu. Karena boleh jadi itulah mungkin yang membuat kita bisa bisa merasa tenang tadi lah Kang gitu. Jadi ketenangan itu kadang dibangun oleh perilaku kita sendiri. Dan bukunya sih simple ya teman-teman. Bukunya cuman berbicara tentang saham syariah buat pemula. Makanya namanya Sari Kelapa. Saham syariah kelas pemula, ada 5 bab. Bab pertama bicara tentang mindset investasi, bab 2 bicara tentang halal haramnya, bab 3 bicara tentang mekanisme transaksinya, bab 4 bicara tentang analisis sekilas, dan bab 5 tentang kisah saya, pertemuan saya dengan Pak Lo Keng Hong yang sering dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia. Tapi teman-teman mungkin lebih menarik membaca lampirannya, karena lampiran tersebut ada data-data yang penting tentang saham syariah di Indonesia. Nah, tanpa disengaja buku tersebut ternyata tebal, karena saya niatnya sebenarnya nggak tebal. Bukunya sekitar 300-an halaman, dan itu berimbas pada harganya yang sedikit mahal. Nah, makanya itu jadi pelajaran buat saya, kalau bikin buku jangan tebal-tebal ya. Kemudian alhamdulillah kita juga udah dikontak oleh penerbit, kita ada kontrak untuk membuat 3 buku. Jadi Sari Kelapa, Saham Syariah Kelas Pemula, Sari Kenanga, Saham Syariah Kelas Menengah, dan Sari Ketan, Saham Syariah Kelas Lanjutan. Jadi beginner, intermediate, advance. Nah, di buku yang kedua ini yang sedang saya tulis, yang entah kapan selesainya, itu bicara tentang fundamental dan teknikal saham syariah di Indonesia. Dan yang ketiga nanti di Sari Ketan itu kita bicara tentang money management dan sistem trading saham syariah di Indonesia. Jadi mungkin yang pemula sudah kita sediakan, yang pertengahan sedang kita garap, yang lanjutan juga sudah kita mulai buat, minimal judulnya sudah ada. Versi digitalnya ada, Amang ya? Gimana? Versi digitalnya. Versi digitalnya ada di Gramedia Digital dan juga di Google Playbook. Ya, karena buat kami yang di luar negeri agak susah untuk secara fisik dapat bukunya. Ya, jadi di Google Playbook sudah ada dan harganya diskon dibanding harga di offline. Kemudian di Gramedia Digital pun ada ya. Jadi tinggal dicek aja di Gramedia, di apps Gramedia Digital dan di apps Google Playbook. Mungkin yang paling mudah sih Playbook ya, yang Google Play gitu. Google Book namanya. Itu tinggal kata kuncinya Mang Amsi, karena bukunya baru 1 kan dari saya, pasti langsung ketemu gitu. Gitu kan. Iya, iya. Mang, masih ada 15 menit lagi. Mungkin kita ada 2 pertanyaan lagi. Terakhir dari teman-teman, tambah 1 lagi dari saya. Sebagai moderator mau tanya yang khusus buat saya sendiri. Dari saya pertanyaannya adalah, saya beberapa kali ikuti pembicaraan banyak narasumber tentang saham, itu semua menyatakan bahwa trading for life itu sangat tidak disarankan. Jadi menurut Mang Amsi bagaimana? Kemudian ada pertanyaan dari Mas Farid tentang average down. Apakah ada cara lain selain average down untuk menjinakkan harga yang sudah keburu tinggi, dibeli tinggi? Kemudian dari Mas Dani adalah tentang syariah atau enggaknya saham itu bagaimana dasarnya apa sih?
Mungkin itu agak luas tapi mungkin bisa disentuh secara singkat. Terima kasih, Mang. Siap. Oke, saya coba jawab 3 pertanyaan. Pertama, untuk trading for living itu mungkin. Kalau bagi saya, kenapa? Cara mudahnya gini, teman-teman. Katanya sih kalau trading for living itu kan ketika kita menggantungkan diri dari hasil trading, kan seperti itu. Biaya hidup kita diambil dari trading. Nah, cara yang paling mudah adalah sebelum trading for living, nah ada prasyaratnya, prerequisite dulu. Pertama adalah sediakan dana darurat. Kalau yang sudah menikah, sediakan emergency fund atau dana darurat. Misalnya kalau sebelum nikah, ya ini kayaknya udah nikah semua. Kalau kecuali nikah lagi. Kalau belum nikah itu 6 kali beban bulanan. Dan sekali lagi teman-teman, kebutuhan hidup itu cukup kok. Yang bikin nggak cukup itu gaya hidup. Kalau saya ya, mungkin teman-teman bisa beda. Kebutuhan hidup saya sama aja. Saya alhamdulillah udah punya 4 anak. Ya segitu-gitu aja tiap bulan ya, karena mungkin saya tinggal di kampung ya. Kalau beda kalau saya tinggal di Jakarta gitu. Mungkin kalau saya tinggal di Jakarta gaji saya nggak cukup, tapi kalau di kampung bahkan masih bisa berlebih, gaji saya sekarang tuh bisa 2 bulan hidup gitu. Karena saya hidupnya sederhana ya, saya nggak punya gaya hidup yang lain. Nah, ketika misalnya sudah tahu, misalnya gini aja, kita pakai angka aja. Misalnya Bapak Ibu sudah biasa hidup sehari 10 juta, misalnya ya. Sehari, sebulan 10 juta maksudnya. 10 juta sebulan, berarti dana daruratnya itu kalau yang belum nikah 60 juta. Kalau yang sudah nikah disarankannya 12 sampai 24 kali. Kita ambil yang maksimal 24 kali. Berarti harus sedia 240 juta dulu. Gitu. Itu nggak boleh diambil. Itu dana darurat. 240 juta nggak boleh diambil. Simpen aja. Sesekali kita butuh misalnya ada yang sakit, ini bisa ambil dari situ. Nah, setelah itu kita hitung. Kita butuhnya sebulan 10 juta. Betul nggak? Sebulan 10 juta. 10 juta itu mau dari berapa persen? Mau berapa persen dari modal gitu. Kalau misalnya kita mau 1% dari modal, berarti sebulan ya, sebulan 1% dari modal, berarti modal kita 1M. Tapi kalau 10 juta itu 10% dari modal, cukup 100 juta. Gitu. Kalau misalnya 2% dari modal, berarti 500 juta, betul nggak? Ya. 10 juta kali 500 juta kan. Nah, jadi kapan kita bisa trading for living? Pertama ketika kita sudah sediakan dana darurat disimpan, plus kita sudah punya modal dengan rata-rata kita trading per bulan berapa. Makanya kita harus studi dulu nih 1 tahun atau 6 bulan, kita rata-rata ternyata per bulan itu dapat seberapa ya. Misalnya, saya kemarin di masa pandemi ya, itu takdir dan nasib ya. Saya dari bulan Maret sampai bulan Desember, katakanlah trading itu dapat 40% misalnya. 40% dibagi berapa tuh? 8 bulan, berarti 5% per bulan rata-ratanya, meskipun bulan Juli saya pernah anjlok gitu, tapi kalau dirata-ratakan per bulan 5%. Nah, pakai ilmu Nabi Yusuf. Ketika kita, misalnya gini, kita target nih, itu kan lagi bagus ya, kalau lagi katakanlah gini, rata-rata sih 2%, 3% itu masih logik lah, masih rasional ya. 3% per bulan, gitu, katakanlah. Berarti kalau pingin 10 juta, kita butuh 300 juta gitu ya, modalnya. Nah, ketika misalnya dalam bulan 1 bulan, kita untungnya 10%, jangan dihabiskan di bulan itu. Kita butuhnya cuma 3% aja. Jadi yang 7%-nya simpan buat bulan depan. Antisipasi. Konsumsi atau dihabiskan buat trading berikutnya? Disimpan buat biaya bulanan, Kang. Oh, okay. Karena modal kan tetap butuh ada. Modal kan tetap 300 juta misalnya. Kita dapat untungnya 90 juta nih ceritanya gitu ya. Karena 9%. Apa tadi? 10% ya. 30 juta maksud saya. 30, berarti kan kita cuma hidup cuma 10 juta aja kan, 20 juta simpan aja di biaya bulanan, ditabung. Jadi kita punya tabungan yang darurat beda tabungan. Nah, ini untuk livingnya itu 1 tabungan lagi. Nah, jadi ketika nanti bulan depan itu katakanlah banyak cut loss, nggak untung, kita punya cadangan yang dari 20 juta itu. Jadi kita tetap modalnya tetap 300 juta, tapi hasilnya tetap ditabung. Nah, kalau ingin ditambahkan, nanti aja kalau misalnya setahun itu sudah aman, ternyata ada lebihnya dalam tahun tersebut, kita boleh ambil setengahnya masukin ke modal. Jadi bagi saya sangat mungkin trading for living itu ketika tadi kita sudah tidak mengganggu jatah dana darurat, kemudian misalnya kita juga sudah terencana misalnya berapa persen per bulan, kemudian sudah kita siapkan kalau jika sekiranya tidak menghasilkan dalam 1 bulan, kita masih punya cadangan. Itu mungkin untuk trading for living ya. Jadi kembali ke kekuatan modal kita. Yang kedua tadi tentang apa, Kang? Kalau kita udah keburu beli terlalu tinggi selain cara averaging down, ada cara lain nggak untuk mengatasi hal itu? Saya sih tergantung sahamnya ya.
Kalau misalnya sahamnya kita tahu bahwa perusahaannya bagus, kemudian fundamentalnya nggak ada masalah sih, kalau bagi saya nyicil terus aja kalau bagi saya gitu. Kenapa? Karena kita, atau gini, supaya kita menghilangkan memori dari harga yang di atas itu, saya biasanya menggunakan sistem batch. Jadi sistem batch itu gini, Kang. Kita membeli katakanlah saham ABCD di harga pucuk gitu, misalnya di 1000 gitu. Kemudian kita beli lagi di 500, jadi 750 tuh ya kalau di averaging down. Kemudian beli lagi di 250 dengan jumlah yang lebih, kan bisa jadi lebih jatuh. Tapi kalau saya sih misalnya gini, 1000 itu batch 1000 gitu. Jadi kita punya barang ABCD di harga 1000-an. Kemudian saya punya batch barang yang sama gitu, saham yang sama di harga 500-an. Saya punya harga saham yang sama di harga saya punya jumlah saham yang sama di harga 200-an. Nah, nanti ketika yang 200-an ini sudah ke 300, jangan bilangnya saya averaging down, saya jual saham ini yang di harga 200. Jadi secara psikologis itu berbeda ya pola pandangnya. Jadi nanti yang 1000 mah nanti aja, kalau udah lewat 1000 baru dijual gitu. Meskipun kalau di sekuritas pasti angkanya sudah dibulatkan kan, sudah dirata-ratakan ya. Tapi kita kan bisa bikin Excel sendiri tuh. Kita bisa bikin database sendiri. Saham ABCD saya beli di tanggal sekian di harga sekian. Yang ini nggak akan saya jual deh batch-nya karena masih di atas. Tapi yang saya beli di bawah ini udah naik 100% nih, saya jual dulu aja, nggak masalah kan? Mungkin itu tip dari saya. Tapi kembali ke yang tadi, kalau sahamnya, perusahaannya itu kita tahu sahamnya yang bagus. Kalau bagi saya sih, kalau punya uang, saya contoh lah, di Instagram saya sering liatin saham Unilever, orang bilang, Mang itu Unilever kok udah jatuh dalam kok nggak dijual. Saya bilang itu saham berapa puluh tahun ke depan, saya nggak lihat juga, kalau punya pun saya tambah lagi gitu. Terus, Mang kenapa nggak dipindahin ke saham lain? Kan ini saham saya, ini uang saya. Nanti Amang ketinggalan loh gini-gini. Saya ketinggalan saham tersebut, tapi saya tenang, karena nggak mikirin saham ketinggalan atau tidak. Tidak ada FOMO, fear of missing out. Gitu. Sementara Akang atau sementara Bapak atau sementara Anda terus lihat saham lain tahu ketinggalan kan jadi gak tenang. Bagi saya ketenangan itu bagi saya tenang itu cuan yang paling utama gitu. Jadi akhirnya saya nggak asik ngomong saham dengan Mang Hamzi mah, dibawa ke tasawuf katanya. Ya kan saya nggak bisa misahin. Hidup itu antara zahir dan batin harus seimbang lah gitu. Jadi ya mungkin karena saya sudah post dari trading ya. Kalau orang lain masih trading, saya post tradingisme gitu. Dulu ada postmodernisme, kalau saya post tradisme gitu. Udah selesai lah dengan trading dan investnya gitu. Ada hal lain yang lebih menenangkan saya dibanding keuntungan dari saham tersebut. Tentunya ya saya juga punya sistem trading yang saya miliki. Tapi kalau pilihan saham, saya juga punya alasannya kenapa saya mempertahankan saham tersebut. Gitu kan. Satu lagi tadi teh tentang apa? Bagaimana saham itu syariah apa enggak? Mungkin singkat aja, Kak. Syariah sah atau tidak? Pertama ada dua. Pertama kualitatif, kedua kuantitatif. Kualitatif itu bicara tentang core bisnisnya, apakah syariah compliant atau tidak. Misalnya kalau minuman keras sudah pastikan dikeluarkan, nggak bisa gitu. Kalau rokok karena difatwakan di Indonesia sebagai sesuatu yang haram, maka tidak boleh juga dibeli. Perbankan ribawi juga nggak boleh, asuransi ribawi juga nggak boleh. Itu kan dari sisi core bisnis. Kalau dari kualitatif itu sudah nggak bisa masuk, maka nggak masuk ke kuantitatif. Dari itu juga udah nyatakan tidak syariah. Kalau kualitatifnya sudah masuk, misalnya ini boleh nih, hotel juga kan mubah boleh, tinggal ditakar dengan dua. Pertama adalah rasio utang ribawi dibanding aset. Kalau di atas 45% itu tidak masuk efek syariah. Kalau di bawah ditoleransi masih masuk. Kemudian ada pertanyaan, Mang, riba itu sedikit pun sudah sama dengan menzinai ibu, gitu kan? Sering itu saya jawab. Ya ini kan keuangan. Keuangan itu bisa di cleansing, bisa dikeluarkan pendapatan non halal dan asetnya tidak dihitung, itu bisa dipisahkan kalau keuangan. Beda dengan makanan minuman. Kalau dimakan minuman kalau tercampur ya pasti najis gitu, pasti haram. Tapi kalau keuangan kan bisa dihitung. Ini keluarkan aja sebagai dana sosial itu bisa. Itu ijtihadnya DSN MUI, bisa berbeda dengan ijtihad perorangan. Tapi ijtihad kolektif akan diutamakan karena itu lebih memikirkan maslahat banyak orang ketimbang ijtihad pribadi. Dan itu kembali ke pilihan fikih masing-masing. Saya tidak bisa memutlakkan mana yang benar atau tidak, karena dalam ijtihad tidak ada benar salah, yang ada adalah pahala 2 dan pahala 1. Itu menurut Rasul ke Muaz bin Jabal. Nah, ketika bicara tadi yang rasio utang dibanding total aset, yang terakhir adalah rasio pendapatan non halal dibanding total pendapatan. Di negara manapun yang sudah ada syariah kanselnya, yang sudah ada dewan fatwanya, tidak ada satu negara pun yang memfatwakan saham syariah itu 0% non halal dan 0% bunga riba. Selalu ada batas toleransi. Di Malaysia 33% utang riba dibanding aset dan 5% dibanding
pendapatan halal dibanding pendapatan halal. Di Turki juga sama, di Inggris juga sama. Belum ada yang 0%. Kenapa? Karena ada asas aghlabiyah. Kita nggak bisa menolak kondisi bahwa kita masih belajar untuk ke sana, masih berproses menuju sana, karena ada kaidah. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita kejar semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Bank syariah masih belajar, wah nggak ada bank syariah di Indonesia, semuanya riba. Jadi nggak semangat dong akhirnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita baru mampunya segitu, ya kita ikuti aja dulu, nanti juga perlahan akan ke sana. Indonesia, saham baru 700. Kalau kita perketat menjadi misalnya aturan 0% riba, 0%, mungkin nggak ada yang saham syariah. Tapi meski demikian, saya sudah buatkan video 14 saham syariah yang bebas utang ke bank. Karena untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang penasaran, bagaimana apakah ada saham yang nggak punya hutang ke bank? Ternyata ada 14 saham syariah yang tidak punya utang bunga ke bank. Silakan cek di YouTube-nya, ada tuh judul besarnya di situ. Itu ya, kan. terima kasih banyak Mang. Sekali lagi ini ya, ngobrolnya buat saya sangat asik dan berguna. Tapi waktu juga kita punya limitasi di situ. Masih ada 2 menit lagi Mang sebelum kita tutup. Ada pertanyaan dari teman-teman tapi kayaknya kita stop dulu di sini. Mungkin bisa tanya langsung ke Mang Amsi lewat jalur-jalur nanti akan kita berikan. Bisa dikasih closing remark nggak Mang buat kami di sini yang katakanlah baru mau mulai atau masih pemula? Terima kasih Mang. Silakan Mang. Siap. Kita bicara saham syariah itu saya selalu mengatakan apa sih potensi dari saham syariah dan risikonya. Dari sisi potensi ada A, B, C, D, E, F, G. 7 abjad pertama. A itu amanah. Dengan bertransaksi saham syariah kita berusaha amanah dengan keyakinan yang kita miliki. Transaksi sesuai dengan keyakinan. B, berkah. Kita bicara bukan hanya cuan dan untung, tapi juga bicara keberkahan, bagaimana keuntungan itu bisa menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat buat khalayak. C, cuan. Cuan itu capital gain, selisih harga jual dibanding harga beli. D itu dividen, bagi hasil yang dibagikan perusahaan, saham syariah untuk kita setiap tahun bisa nikmati 1 sampai ada yang sampai 4 kali per tahun, yang kebanyakannya 1 kali. E, efisien efektif. Artinya dengan transaksi syariah, efisien efektif itu kita tidak dipusingkan lagi, Mang ini sahamnya syariah atau enggak. Ini uangnya pakai utang margin atau tidak, karena SOTS sudah built-in untuk bisa membuat kita hanya transaksi saham syariah. F, filantropis. Ketika kita ingin berinvestasi di saham syariah, di Indonesia sudah dibuatkan regulasi dan sebuah infrastruktur yang memungkinkan investor bisa beramal. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan sudah ada saham. Zakat saham, infak saham, wakaf saham, dan seterusnya. Terakhir, growth, pertumbuhan. Indonesia adalah negara muslim terbesar dan akan menjadi pusat halal dunia. Dan sementara sekarang tingkat literasinya masih di bawah 0,1% bahkan. Artinya masih ada ruang pertumbuhan sekitar 999 kali lipat lagi. Dan kita yakin sebagai investor Indonesia yang syariah itu akan menjadi sesuatu yang bertumbuh dan berkesinambungan secara sustainable. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan Mang Amsi atas ilmu-ilmunya dan insight-nya terhadap buat kami. Buat teman-teman semua, saya sebagai panitia mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga tujuan dari diadakannya ngobrol ini adalah untuk memberikan ilmu yang berguna buat kita semua, bisa menjadi berkah buat kita semua, terutama buat saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ngobrol silakan, kalau mau stay, tapi secara resmi acara kita tutup di sini. Terima kasih Kang Amsi. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Mang Amsi. Jumpa lagi insyaallah. Hatur nuhun Mang Amsi. Sami-sami. Mohon maaf nih, memang banyak bercandanya.